Asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman jamaah majelis Formula Hati yang insya Allah yang hadir, saya doakan semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah senantiasa meridhoi kehidupan kita, memberkahi kehidupan kita, memberikan yang terbaik kepada kita semuanya. Tentu kita juga insya Allah selalu berbuat yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbuat yang terbaik dalam kehidupan kita hanya lillahi ta'ala, amin ya rabbal alamin. Sehingga dalam kehidupan kita insya Allah kita mendapatkan kebaikan, baik hidup di dunia ini ataupun kelak di yaumul qiyamah, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, senang rasanya pagi hari ini saya Hanif Lutfi bisa hadir kembali membersamai bapak-bapak, ibu-ibu dalam rangka menggali, menuntut ilmu, belajar ilmu agama. Yang hari ini kita membaca kitab Kifayatul Akhyar fi Halli Ghayatul Ikhtisar, sebuah kitab yang bisa dikatakan untuk pertengahan atau untuk middle atau untuk di atas beginner, ya, kitab fikih dalam madhab Syafi'i yang cukup bagus, cukup lengkap dari sisi dalilnya, dari sisi perbedaan pendapat dalam madhab Syafi'i, dan sesekali diselipkan perbedaan pendapat di luar madhab Syafi'i. Kitab ini ditulis oleh Imam Taqiyuddin Al-Hisni dan banyak dikaji di beberapa pesantren, biasanya sudah kelas menengah. Ya, kalau yang kelas di bawah, biasanya yang ibtidaiyah itu matan goyah wa takrib misalnya, atau matan takrib, atau kalau ada syarahnya ya Fathul Qorib, itu yang biasanya di bawah. Nanti yang lain juga ada. Tapi kalau yang Kifayatul Akhyar ini memang kelasnya sudah yang pertengahan. Makanya yang dibahas pun juga sudah tidak cuma yang simple-simple saja, tapi sudah ya membahas tentang bagaimana memahami dalil. Dan sudah disampaikan dalil-dalil. Karena kalau kitab-kitab yang kecil-kecil itu biasanya tidak ada dalilnya. Tapi kalau di sini biasanya sudah plus dalil. Makanya ya membaca kitab Kifayatul Akhyar ini bisa dikatakan sudah mulai cukup tinggi pembahasannya. Ya walaupun belum yang lintas madhab, sebagaimana kitabnya Imam Nawawi Al-Majmu' misalnya, itu ya, belum, tapi sudah lumayan tinggi. Makanya pembahasan kita pun menyesuaikan dengan kitabnya. Hanya saja buat bapak-bapak, ibu-ibu yang mungkin ya merasa ada beberapa bahasa yang saya kelewatan menjelaskannya, atau mungkin saya terlalu cepat menjelaskannya, atau kurang jelas menjelaskannya, nanti silakan disampaikan. Karena bayangan saya, karena sudah kelas menengah, artinya di beberapa poin saya tidak jelaskan dengan detail, hanya yang kira-kira sesuai dengan kelas kita. Ya. Tetapi nggak ada salahnya karena toh kita juga nggak dalam satu kelas yang sama, kita juga nggak tahu, kita juga nggak pernah mengadakan ujian, baik placement test ya, kita di kelas mana,
terus baik kita penangkapan kita terhadap apa yang saya sampaikan di mana kita nggak tahu. Makanya ya kadang-kadang ada yang sudah paham, kadang-kadang ada yang belum paham, tapi saya berusaha semaksimal mungkin untuk bisa memahamkan, karena pelajaran kita pelajaran fikih, dan fikih ini secara bahasa adalah faham, tidak cuma faham tapi faham yang mendalam ya. Dan insya Allah ya, ketika kita menggunakan otak kita untuk berpikir ya, seberapapun ya, usia kita, berapapun usia kita, selama kita masih gunakan untuk berpikir, semoga dihindarkan dari penyakit pikun ya, penyakit lupaan. Karena kalau sudah mulai agak-agak berusia, atau kadang-kadang karena penyakit tertentu, kadang-kadang jadi suka lupa ya. Ya kadang-kadang ini dulu saya tahu tapi apa namanya, ya itu tapi ketika kita gunakan untuk berpikir mendalam, kemudian kita gunakan untuk berpikir kritis ya, atau mengingat masa lalu yang jauh, itu insya Allah ibarat mesinnya itu selalu digunakan, ibarat mobil selalu dipakai. Dan insya Allah kalau mobil sering dipakai malah ya walaupun ganti oli tapi nggak yang cepat rusak. Seperti rumah yang ditinggali itu malah lebih awet daripada yang tidak pernah ditinggali. Nah, poin kita, insya Allah kita belajar fikih dengan pendalaman materi yang lumayan, karena kelas kita sudah kelas kifayatul akhyar, maka insya Allah ya bapak-bapak ibu-ibu ini naik kelas. Ya, hanya saja kali ini bapak-bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita akan melanjutkan bab tentang toharoh. Ya, tetapi sebelum saya melanjutkan bab tentang toharoh, saya ingin menyampaikan kira-kira posisi kita di mana. Ya, posisi kita di mana. Kalau dalam fikih toharoh, memang kita, ya kemarin kita sudah membahas beberapa bab di dalam fikih toharoh. Ya, kalau saya sampaikan di sini, yang mungkin bisa dilihat bapak-bapak ibu-ibu juga, ini kira-kira diagram besarnya fikih toharoh. Diagram besarnya biar ibarat kita berada di mall itu kita tahu nih kita lagi di pojok mana gitu ya. Oke. Karena kalau kita tahu ya di pojok mana, kita bisa kebayang, oh saya pernah ke sini sebelum ke situ. Atau ketika kita sedang berada di Ancol gitu kan, itu kan ada mapnya yang ada tulisannya you are here gitu kan, kamu di sini gitu kan. Biar kita tahu, oh kita belum di mana dan sudah di mana gitu. Oke. Kemarin kita sudah membahas tentang hadas. Jadi toharo itu biasanya yang dibahas pertama dalam kitab-kitab itu biasanya perairan. Nah, kita sudah membahas tentang air dan tanah ini. Kemudian kita juga sudah membahas tentang toharo dari hadas. Ya, hadas itu yang tidak tampak, mulai dari hadas besar yang mewajibkan mandi, hadas kecil yang mewajibkan wudhu, dan keringanan-keringanan ketika kita berhadas. Misalnya mengusap sepatu kita udah bahas, mengusap khuf, mengusap kaos kaki kemarin kita juga sudah bahas tentang persamaan perbedaannya. Kemudian mengusap perban itu ketika sakit. Ya nanti kalau ada waktu saya lebih spesifikkan tentang fikih ketika sakit. Tapi saya lanjutkan dulu biar nanti terangkum dalam satu pertemuan ya. Karena ketika sakit itu ada kalanya bermasalah dalam hadas, kadang-kadang bab najis. Maka insya Allah nanti saya akan sampaikan setelah ini selesai. Kemudian ketika nggak ada air, nggak bisa menggunakan air, ketika toharoh dari hadas, bisa dengan tayamum. Oke. Dan kadang-kadang orang nggak ada air, nggak ada tanah, yang kita sebut dengan fakitut tohurain, nggak ada air, nggak ada tanah, seperti di pesawat kemarin kita sudah sampaikan, maka sholat sebisanya. Tapi kalau sampai di tempat, kita mengulangi sholatnya. Yang sholat di atas kendaraan itu ketika nggak ada air, nggak ada debu, namanya fakitut tohurain. Yang nanti juga disamakan dengan yang lainnya, ketika nggak bisa menghadap kiblat, ketika tidak bisa berdiri, gitu ya. Ini
Nanti walaupun dalam beberapa mazhab ada sedikit perbedaan ya. Dalam mazhab Syafi'i, ulangi saja sholat yang sebisanya, namanya lihurmatil waktu atau menghormati waktu. Ini kita sudah sampaikan di poin ini. Poin tentang air dan bersuci dari hadas. Dan kali ini kita akan mencoba untuk berpindah kepada suci dari najis, ya. Dan dua-duanya itu bab toharoh. Suci dari najis itu ya kita bagi menjadi beberapa poin. Misalnya sumber najis ini yang paling utama, ya, dari manusia, dari hewan, dari tumbuhan kalau ada, ya, atau barang yang terkena najis yang disebut dengan mutanajis. Nah, ini beberapa poin dalam najis. Kemudian kepentingannya apa? Ya, kita cara mensucikannya bagaimana? Kalau asli najis bisa tidak disucikan, atau kalau tumbuhan atau hewan itu kalau aslinya najis bisa disucikan atau tidak. Kalau bisa bagaimana, kalau nggak bisa bagaimana, termasuk yang mutanajis ya. Terus praktiknya bisa dengan dicuci dengan air, kemudian bisa disiram saja dengan air, atau ditambah dengan air, atau dikerik, dikeset, dilap, dijemur, dan lain sebagainya. Nanti kita akan bahas satu persatu. Ini hanya tema-tema besarnya, ya. Kemudian kita juga mengklasifikasikan najis yang dalam mazhab Syafi'i dibagi dua atau tiga, mohon maaf. Yang pertama yang susah mensucikannya namanya mughalladhah. Kemudian yang memang biasa kita sucikan namanya mutawasitoh. Yang mudah disucikan itu namanya apa, mukhaffafah. Ini berkaitan dengan macam-macam najis. Kemudian kita juga membahas tentang hukum terkait dengan najis. Ya walaupun ya dalam kitab Kifayatul Akhyar ini tidak disebutkan dalam satu bab tertentu, ya. Makanya saya tambahkan sebagai tambahan informasi, ya. Kemudian kita juga bicara mengenai najis tapi yang dimaafkan. Ini dimaafkan bukan karena dia bersalah terus dimaafkan, bukan. Ya, tapi dimaafkan itu maksudnya walaupun najis tapi kalau kena pakaian itu enggak apa-apa, sholatnya tetap sah. Itu namanya dimaafkan. Oke, ini namanya najis. Oke ya. Dan kalau nanti kita waktu kita bahas tentang fitrah ya dan darah wanita. Dan di sini juga nanti sedikit disampaikan, walaupun kemarin sudah sedikit disinggung ketika bicara mengenai hadas besar. Ini bab besar di dalam najis dan hadas yang terangkum dalam fikih toharoh, ya. Walaupun sebagai pengingat lagi bapak-bapak ibu-ibu biar tidak lupa, toharoh itu artinya suci ya. Toharoh artinya apa? Suci. Dan dalam fikih yang dibahas adalah toharoh. Karena ada satu istilah yang mirip namanya an-nadhofah. Ya, ini yang saya ulang biar nanti bapak-bapak ibu kebayang ya. Ada at-toharoh, ada an-nadhofah ya. Kalau dalam bab bersuci itu selalu pakai redaksi at-toharoh, tidak pakai an-nadhofah. Walaupun ada yang mengatakan Nabi bersabda an-nadhofatu minal iman, sebenarnya bukan hadis. Yang hadis sahih at-tohuru syatrul iman. Ya, kalaupun ada hadis itu paling ya inna waha nadif yuhibbun nadhofah. Ini ada hadisnya. Tapi kalau yang kebersihan sebagian dari keimanan itu bukan hadis, tapi kata-kata bijak ya. Yang hadis sahih riwayat Imam Muslim itu at-tahuru syatrul iman. Kenapa? Karena kalau nadhofah atau kebersihan itu lawannya adalah kotor. Lawan kata bersih adalah kotor. Ya. Kalau lawan kata suci itu ada dua. Yang pertama najis, yang kedua hadas. Makanya biar kebayang nih bapak-bapak ibu-ibu ya, kalau ya tidak suci itu sebenarnya ada dua. Tidak suci dari najis, tidak suci dari hadas. Ya. Dan hadas itu sifatnya melekat kepada badan yang tidak tampak. Ya, itu kalau hadas. Kalau najis itu yang tampak. Ya, walaupun nanti ulama membagi dua,
najis ainiyah dan hukmiyah. Tetapi secara umum najis itu biasanya tampak. Ya. Kalau hadas itu nggak tampak. Contoh gini, saya kentut, ya kentutnya kan kedengaran tapi nggak kelihatan kan. Oke, makanya kentut itu najis atau hadas? Jawabannya kentutnya sendiri itu ya bukan najis, bukan hadas, kan hilang gitu kan. Tapi orang yang kentut itu dia hadas kecil. Tapi kalau kita ketemu orang yang sudah wudhu, ya walaupun wudhu dalam artian apa airnya udah kering ya di mukanya dan sebagainya, dengan orang yang sudah wudhu tapi baru saja kentut, itu kan mukanya sama saja. Dalam artian nggak ada bedanya kan, karena hadas itu yang apa ya melekat dalam diri manusia, tapi yang nggak bisa dibedakan antara satu dengan yang lainnya dengan panca indera. Yang tahu hanya orang yang melakukannya. Itu namanya hadas. Ya. Kemudian hadas itu dibagi dua kan ya. Ada hadas besar, ada hadas kecil ya kan. Orang itu kalau hadas besar ya kan suruh mandi. Tapi ketika orang junub itu kan nggak ketahuan dia junub atau tidak kalau dilihat dari orang lain. Makanya hadas itu lebih kepada yang tidak tampak karena dia melekat dalam badan manusia ya. Dan orang itu haid ya, meskipun dia sudah tidak keluar darahnya, tapi sesekali ternyata mohon maaf dalam kemaluannya masih ada apa ya warnanya, itu kan dia masih haid tuh kan. Walaupun dia habis mandi bersih ya, berarti dia sudah apa namanya sudah mandi tapi masih hadas besar. Oke ya, karena dia masih haid gitu kan. Dan orang yang masih haid dengan yang tidak haid itu kan kadang-kadang dari sisi tampilannya mirip-mirip kan. Atau bisa jadi ketika orang itu suci tapi belum mandi, tapi kalau haid dia sudah mandi, itu kan bisa jadi wangian orang sudah mandi walaupun masih haid kan gitu kan. Ya, makanya antara suci dan bersih itu ada yang sama, ada yang beda. Dan saya ulang-ulang biar bapak-bapak nanti terbayang kalau orang sholat itu tidak harus bersih tapi harus suci. Oke ya. Karena suci itu dari dua hal. Yang pertama hadas, yang kedua adalah najis. Oke. Lah, yang kotor itu biasanya identik dengan najis. Biasanya ya, walaupun tidak semua najis itu kotor. Oke, makanya ini yang nanti semoga bisa kebayang Bapak-bapak Ibu-ibu ya, atau kalau saya gambarkan dengan diagram Venn begini ya. Ini suci, ini. Ini misalnya mohon maaf. Ini misalnya ini apa namanya kotor, ini misalnya kotor ya. Ini najis ya. Mohon maaf tulisan jelek karena pakai apa namanya? Pakai mouse ya. Lah, ada yang kotor dan najis ya. Ada yang najis dan kotor, tapi yang ada yang kotor saja. Kotor saja tapi tidak najis, ada yang najis saja tidak kotor ya. Makanya ini menjadi salah satu bukti ya Bapak-bapak Ibu-ibu ya. Kalau ucapan Nabi itu ya, itu benar-benar keluar dari wahyu ya. Wa ma yantiku anil hawa ya in huwa illa wahyun yuha gitu kan. Apa yang diucapkan Nabi itu keluar dari wahyu ya, tidak dari hawa nafsu ya. Kenapa? Karena hadis, kalau hadis itu kan redaksinya dari Nabi kan, walaupun isinya dari Allah gitu. Kalau Quran redaksinya itu dari Allah, walaupun hadis itu redaksinya dari Nabi, tapi Nabi itu punya keistimewaan yang para ulama menyebutnya dengan apa, dengan jawami'ul kalim ya. Ini keistimewaan Nabi. Jawami'ul kalim itu ya satu kalimat tapi memuat banyak hal dan tidak kontradiktif satu dengan yang lainnya ya. Makanya kalau kita perhatikan di beberapa ayat pasti kebanyakan memakai kata toharoh, tidak memakai kata natofah ya. Misalnya kalau dalam surat Al-Mudathir kan wasiyabaka fatohir ya gitu kan, wasiyabaka fatohir ya. Kemudian dalam hadis kebanyakan pakai at-toharoh ya, at-tohuru syatrul iman misalnya, kemudian dan lain sebagainya. Ini yang dipakai adalah kata toharoh ya. Kemudian apa namanya kalau dalam bab tentang toharoh yang dari najis yang kita bahas itu yang tadi sudah saya sampaikan. Hanya saja saya akan lanjutkan, tapi ini apa? Saya ringkaskan dari kitabnya. Nanti kita akan membacakan kitabnya. Ya, saya ringkaskan dulu.
biar bapak-bapak ibu-ibu punya bayangan dan punya apa namanya punya bayangan utuh ya berkaitan dengan najis itu sendiri. Misalnya tadi sudah saya sampaikan ya tentang kata toharoh dan najasah ya di dalam Al-Quran ya, selain tadi saya sampaikan wasyabaka fatohir ya, di dalam surat Al-Baqarah juga memakai kata toharoh, innawaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatohirin gitu kan, ini juga pakai kata toharoh. Nah, kemudian tadi yang saya sampaikan juga hadis riwayat Imam Muslim, atau huru syatrul iman ya, kesucian itu sebagian dari keimanan, bukan an-nadhafatu minal iman. Oke. Terus di dalam dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, Nabi juga mengatakan miftahus sholati at-tuhur ya. Kunci dari diterimanya sholat adalah kesucian ya. Makanya kalau kita bicara kesucian itu ya, itu memang yang dibahas di dalam kitab fikih ya. Oke, ini kalau kita bicara mengenai toharoh ya, dan tadi yang saya sudah gambarkan, kadang-kadang ada suci tapi tidak bersih, ada yang bersih tapi tidak suci, walaupun kebanyakan suci itu bersih, tapi dibedakan antara nadhofah dan toharoh. Oke, saya langsung kepada najis ya, nanti biar ini kita kemarin sudah bahas nih. Saya lanjutkan bab tentang najisnya. Ini biar kita nanti bisa ketahuan tentang apa yang menjadi poin kita. Gini, sebenarnya hukum najis itu yang paling utama adalah tidak boleh ya, tidak boleh orang sholat itu dalam keadaan ada najisnya. Itu secara umum. Ini yang dibahas dalam fikih toharoh. Karena toharoh itu biasanya mengawali bab tentang sholat. Tetapi selain bab tentang sholat, toharoh juga berpengaruh dalam hal lain. Ya, saya rangkumkan dari banyak hal biar kebayang langsung, tidak parsial ya bapak-bapak ibu-ibu ya. Walaupun ini tidak dalam konteks kitab apa namanya Kifayatul Akhyar, tapi saya ringkaskan dari bab-bab yang lainnya biar kebayang dulu ya. Gini, dalam Islam itu ya, najis dan dosa itu tidak sama ya. Yang berbeda dengan orang Yahudi. Kalau dulu itu dalam bab najis ya, menurut versi Yahudi ya, ya kalau orang kena najis itu bisa jadi berdosa, bahkan kalau di baju dipatong ya dulu. Ya, makanya dalam Islam menyentuh najis itu tak masalah, nggak dosa. Ini mungkin bab sederhana, tapi orang juga salah tangkap ya. Dan kenapa saya sampaikan ini, karena kalau ada orang ditanya misalnya, ya, anjing itu najis enggak? Najis. Mughaladhah iya. Dalam madzhab Syafi'i bahkan seluruh badannya. Ya. Artinya anjing itu najis ini iya. Ya, walaupun tidak disepakati kenajisannya, karena dalam madzhab Maliki enggak najis ya. Oke, ini saya sampaikan ini untuk tambahan informasi ya Bapak-bapak Ibu-ibu ya. Nanti jangan sampai kok cuma disampaikan itu aja ya, karena saya cuma menyampaikan dalam rangka apa ya, menggambarkan saja dulu ya, nanti kita akan bahas secara detail, jadi tenang saja. Tapi kalau pertanyaannya mau disampaikan ya boleh ya. Saya ulangi ya, ini untuk poin dalam rangka boleh menyentuh ya. Dalam Islam najis itu boleh disentuh, tidak berdosa, karena kalau Yahudi itu menyentuhnya aja nggak boleh, karena baju dipotong bajunya. Ya, dalam Islam menyentuh najis nggak masalah, asalkan nggak mau sholat. Ya, artinya seseorang ketika beraktivitas, badannya, bajunya kok ada najisnya, nggak masalah. Ya, tapi kan bau. Jawabannya tidak semua najis itu bau. Oke ya. Misalnya nih, ibu-ibu ya punya anak kecil, kemudian diompolin, ya kadang-kadang bau, oke, kadang-kadang nggak bau, kadang-kadang kan ompolnya sedikit saja gitu kan. Kalau beraktivitas memakai baju najis boleh nggak? Jawabannya boleh-boleh saja. Ya, contoh lagi yang ekstrim tadi sudah saya sampaikan ya, tentang anjing. Najis nggak? Dalam madzhab Syafi'i anjing itu najis ya, liurnya dan badannya ya. Tambahan sedikitnya, dalam madzhab Hanafi najis liurnya,
badannya tidak kalau kering. Ya, dalam madzhab Maliki, badannya pun nggak najis, hanya saja ketika dijilat suruh mencuci 7 kali. Nah, biar nanti apa ya, ada bayangan utuh lah ya. Oke, kalau dalam madzhab Syafi'i badannya pun apa? Najis. Cuma kalau seorang muslim kok ngelus-ngelus anjing ya ketika bertamu ke tetangganya yang non muslim, atau ketika di jalan ada anjing yang kayaknya tadi keserempet motor misalnya, dia di tengah-tengah jalan malam-malam, bapak-bapak mau berangkat ke masjid sholat subuh, ada anjing yang kayaknya itu habis diserempet motor misalnya. Terus kalau di situ nanti takutnya ketabrak mobil, terus disingkirin, ya disingkirin, berarti nyentuh apa? Najis, bahkan mughalladhah. Atau ibu-ibu lagi ke mall, terus ada orang jualan daging babi, kita pencet-pencet, kita pengen memastikan bedanya apa gitu kan. Atau ketika lagi di mall ada yang jualan sepatu kulit babi, kita pegang-pegang. Boleh nggak menyentuh apa ya, ini menyentuh anjing, menyentuh babi, menyentuh najis, boleh nggak? Jawabannya boleh ya, karena tidak ada larangan menyentuh najis. Kalau dilarang nanti ceboknya susah, karena cebok itu biasanya menyentuh apa? Najis. Berarti najis boleh disentuh. Oke ya. Berarti seorang muslim boleh nggak ngelus-ngelus anjing? Boleh, tapi najis gitu ya. Oke. Baju kita nih kena najis, namanya mutan najis. Kita gunakan beraktivitas boleh, boleh ya. Tapi kalau mengganggu orang itu urusannya bukan bab najisnya boleh dipakai atau tidak, tapi mengganggu orangnya. Ya, oke. Ini bab tentang menyentuhnya. Walaupun dalam kitab fikih tidak dibahas ya, tapi saya tambahkan karena ya kita itu kadang-kadang, oh nggak boleh menyentuh anjing. Kenapa? Dosa. Nggak ada urusannya dengan dosa. Kecuali kalau ada najis mughalladhah kok langsung sholat, ya sholatnya nggak sah. Berarti kalau sholatnya nggak sah mengulangi, ya. Kalau ternyata nggak mengulangi berarti dianggap belum sholat, baru dosa. Ya, ini logikanya begitu ya urutannya. Ya, karena nanti kadang-kadang ada yang salah kaprah ya bab tentang najis ini. Dan ternyata memang bab tentang bersuci itu ya sampai ada setan namanya walahan, itu memang suka menjadikan orang itu was-was, khususnya ketika wudhu. Ini orang suka was-was ya, padahal was-was itu dihindari dalam agama kita, sebagaimana kita membaca dalam surat An-Nas ya, min syarril waswasil khannas alladzi waswisu fi sudurinas minal jinnati wan nas ya. Oke, yang pertama. Yang kedua apa? Najis itu berkaitan dengan beberapa ibadah. Syarat sah ibadah kalau tidak najis. Apa saja? Sholat, ini yang utama. Terus iktikaf, ya, ini yang kedua. Ya, walaupun iktikaf kalau ada najisnya itu ya apa ya? Debatable lah. Dalam artian ada yang bilang harus suci, ada yang bilang enggak. Kemudian tawaf. Kalau tawaf ini memang para ulama membahasakan dengan itu kan sholat juga, tapi boleh bicara begitu. Makanya tawaf, itikaf ini kan babnya lain, tapi ada hubungannya dengan bersuci. Ya, makanya saya gabung. Termasuk nanti yang jadi perdebatan juga, yaitu tentang khutbah. Ya, terus membaca Quran itu juga debatable, karena membaca Quran itu kan harus suci, tapi suci dari hadas atau najis. Ya, kebanyakan ulama bilang suci dari hadas, bukan dari najis. Kalau apa khutbah gimana? Lah kalau khutbah itu kebanyakan ulama bilang harus suci karena habis khutbah langsung apa? Sholat. Ya walaupun ada yang bilang enggak harus, ini debatable. Ada yang bilang harus itu karena dalilnya salah satunya adalah dia kan seperti sholat atau pengganti dari 2 rakaat sholat gitu. Ya walaupun yang disepakati ini ya sholat, dan juga tawaf juga nanti jadi sedikit perdebatan.
Yang berikutnya ini juga ada kaitannya dengan yang lainnya. Ini ibaratnya itu apa ya? Hubungan najis dengan fikih-fikih yang lainnya, ya. Kalau sholat itu kan hubungannya dengan sholat, tapi juga ada hubungannya dengan halal haram makanan. Karena ya ini ada kaidahnya ya Bapak-bapak Ibu-ibu ya bab tentang fikih halal haram makanan begini ya, yaitu gini. Hal yang najis, sesuatu yang najis itu haram dikonsumsi. Ya, ini kalau bicara mengenai najis dan kuliner. Dan sesuatu yang haram dikonsumsi belum tentu najis. Nah, ini kaidahnya ya, saya ulangi. Hubungan antara najis dengan kuliner. Ya, hubungannya apa? Sesuatu yang najis itu haram dikonsumsi, walaupun yang haram dikonsumsi belum tentu najis. Ini hubungannya. Contoh, pipis najis, ya haram dikonsumsi. Babi najis, haram dikonsumsi. Anjing najis, haram dikonsumsi. Najis, haram dikonsumsi. Darah najis, haram dikonsumsi. Ya, ini hubungannya. Kemudian apalagi? Ya, apa namanya? Yang lainnya yang najis-najis itu kan, ya pipis, itu kan yang disepakati ya. Itu najis dan haram dikonsumsi. Tapi yang haram dikonsumsi itu belum tentu najis. Contohnya apa? Haram karena madorot, membahayakan. Ya, orang minum racun serangga itu kan haram. Karena racun serangga itu apa? Membahayakan tubuh, bisa meninggal. Ya, haramnya karena membahayakan, bukan karena najisnya. Maka racun serangga tidak najis. Ya, contoh lain apa? Susu basi, ya, tapi bukan yang difermentasi ya. Atau misalnya nasi basi, gitu kan? Ya, kalau dimakan nanti bahaya. Atau misalnya yang sudah berjamur, roti yang berjamur, yang benar-benar nggak boleh ya. Ketika membahayakan, kok habis makan nanti mual-mual, bisa jadi sakit, bisa jadi meninggal, maka haram dikonsumsi, tapi tidak najis. Karena kaidahnya tadi ya, yang haram dikonsumsi belum tentu najis, tapi kalau najis haram dikonsumsi. Oke. Yang berikutnya haram untuk beristinja, khususnya istijmar ya. Istinja itu kan membersihkan diri ketika ada orang buang air kecil, buang air besar. Ya kalau membersihkannya dengan najis ya berarti nggak bisa gitu. Cebok dengan air pipis yang enggak gitu kan. Atau ya ketika cebok tapi dengan batu bisa. Tapi kalau dengan yang udah kering, bisa hewan ya. Kalau dalam contohnya itu dulu Nabi minta tolong kepada Anas mencarikan 3 buah batu ya. Duanya dapat batu, satunya yang udah kering. Terus yang sudah kering, Nabi membuangnya karena itu najis. Ya, makanya di sini juga ulama menyimpulkan dalam mazhab Syafi'i, hewan yang halal dikonsumsi nya juga najis. Ya, dalam mazhab Bapak Syafi'i. Dan nanti Bapak-bapak Ibu jangan kaget kalau dalam mazhab Hambali ya itu beda pendapat dalam mazhab Syafi'i. Bedanya kalau menurut mazhab Hambali, hewan yang halal dikonsumsi nya nggak najis ya. Makanya ustadz-ustadz kita yang beberapa yang terafiliasi dengan ulama Saudi ya, atau sebut saja kita ustadz Salafi kita kan, itu kan kadang-kadang mereka berfatwa tentang kotoran ayam nggak najis gitu ya. Itu ya sebenarnya mereka sedang menyampaikan dalam mazhab Hambali ya, yaitu hewan yang halal dikonsumsi itu nya tidak najis. Kalau dalam mazhab Syafi'i, hewan yang halal dikonsumsi pun itu juga najis karena apa? Pertama disamakan dengan manusia, yang kedua Nabi ketika istijmar cebok dengan batu ya dicarikan 2 buah batu, satunya yang udah kering Nabi buang karena dianggap riksun atau najisun. Ini haram untuk istinja. Termasuk haram diperjualbelikan. Ini dalam mazhab Syafi'i ya. Karena kaidahnya yang halal dikonsumsi boleh diperjualbelikan, yang haram dikonsumsi tidak boleh diperjualbelikan. Walaupun kaidah ini nanti banyak pengecualiannya. Ya, apalagi lintas madhab. Ya, karena yang najis
dalam mazhab Syafi'i itu berarti menjadi dalil untuk untuk haram diperjualbelikan. Ya, tapi ulama lain nanti tidak sepakat karena memang ada dalilnya, tapi dalilnya itu nanti debatable, ya. Karena yang ada itu Nabi menceritakan kalau orang Yahudi dilaknat oleh Allah gara-gara diharamkan kepada mereka, ya, ini lemak babi, malah mereka perjualbelikan, dimakan uangnya. Makanya mereka dilaknat karena mengakali hukum gitu. Nah, di sini ulama juga nanti menyampaikan, oh berarti yang haram dikonsumsi berarti haram diperjualbelikan. Buktinya Yahudinya dilaknat. Nah, ini nanti jadi hal yang debatable, ya. Oke, tapi dalam mazhab Syafi'i ada kaidah juga yang haram dikonsumsi, haram diperjualbelikan. Oke. Termasuk jangan terkena tempat yang disucikan, ya. Misalnya kena masjid, mushaf atau kitab. Walaupun ini tambahan saja. Oke. Yang berikutnya ini sebagai sebagai tambahan dulu sebelum nanti kita akan sampaikan poin-poinnya dalam kitabnya. Secara umum dulu, ya. Kalau najis itu dibagi menjadi 3 dalam mazhab Syafi'i, yaitu ringan, sedang, dan berat. Berat ini bicara mengenai cara mensucikannya, ya, bukan dosanya, ya. Karena dosa besar itu mirip dengan hadas besar, kan. Tapi hadas besar nggak dosa. Sebagaimana najis yang berat, mughalladzah. Kenapa dianggap berat? Karena mensucikannya harus 7 kali. Ini beratnya di situ. Kalau mutawasit itu sedang, kalau mukhafafah ringan. Kalau ringan itu cara mensucikannya memang ringan. Ya, kalau sumbernya kebanyakan dari manusia dan hewan atau bisa selain keduanya. Tapi kebanyakan memang dari dua tadi, manusia dan hewan. Dan kebanyakan bentuknya kalau nggak cari ya padat. Kalau gas memang agak susah, ya. Ya, walaupun dalam mazhab Syafi'i nanti jadi perdebatan tentang ketika ada hewan kok dibakar ada asapnya. Nah, ini nanti jadi perdebatan. Ya, apakah asapnya najis atau tidak? Karena memang dalam fikih itu nggak selalu yang dibahas yang ada dalilnya. Kadang-kadang yang pemahaman terhadap dalil itu yang nanti seru perdebatannya. Ya, kalau memang kita dalam posisi memperdebatkannya. Karena tentang gas ini, ya, atau yang tidak cair dan tidak padat ini nanti jadi hal yang debatable, ya, karena tidak ada dalilnya gitu. Oke. Tapi dalam mazhab Syafi'i ada istilah, oh itu najis kalau bahannya adalah sesuatu yang najis, ya. Makanya ini nanti yang susah itu ketika di kampung kadang-kadang orang yang punya ini loh sapi, ya, kadang-kadang kan biar sapinya tidak digigit nyamuk dibakarin nya kan. Nah, ini nanti gimana dong? Nah, dalam mazhab Syafi'i perdebatannya cukup panjang dalam mazhab Syafi'i. Tapi kita nanti akan sampai di waktunya. Ini hanya cuma mereview singkat saja, ya. Kemudian yang berikutnya tentang asli atau tidak asli. Kalau yang asli itu namanya najisun. Kalau yang tidak asli tapi terkena najis namanya mutanajis. Nah, oke. Ini ringkasannya dulu. Nanti saya akan bacakan kitabnya biar kita kebayang. Tapi mungkin membacanya tidak tetap pelan-pelan. Tapi saya cari yang kira-kira poin-poin penting, ya, Bapak-bapak Ibu, ya. Nah, kalau nanti kira-kira penting semua berarti kita baca semua, ya. Oke. Biar yang tadi saya ringkaskan itu ada bayangannya secara utuh dulu, ya, dalam rangka seperti begini. Ibaratnya kita sedang berada di taman, berada di Monas, kita lagi di pojok mana biar kita ketahuan, ya. Karena kalau membaca kitab itu memang bagus karena kita baca aslinya, ya. Tapi beberapa kelemahannya diantaranya kalau, ya, kita bacanya cuma pengen tahu, itu kadang-kadang seperti nggak ada titik komanya, ya, tidak ada pointer-pointer penting-pentingnya, dan kita nggak tahu diagram secara utuhnya. Gitu, ini kekurangannya. Makanya ketika orang membaca kitab, bahkan ini kitab Kifatul Akhir itu bisa dikatakan yang lebih mudah, ya, bisa dikatakan lebih mudah daripada kitab yang lainnya. Nanti ada kitab namanya Bughyatul Mustarsyidin. Itu dalam fikih juga, mazhab Syafi'i juga, itu bahkan, ya, sebuah kata
kalau dalam bahasa kita itu ada subjek, ada predikat ya. Itu subjek dan predikatnya itu bisa jadi ya, bisa jadi apa namanya selisih selisih halaman. Makanya kalau membaca kitab Bughyatul Mustarsyidin, kalau di pesantren yang membacanya pelan-pelan itu kadang-kadang kiainya itu sabar gitu ya, menjelaskan ini tadi subjeknya di sono, predikatnya di sini. Kalau dalam apa nahwu ya, ini muktadanya di sini, khabarnya di sono. Ya, makanya apa namanya? eh, bis, apa namanya kalau dalam membaca kitab itu salah satu kelebihannya itu ya kita secara detail membahas, tapi kekurangannya kadang-kadang kalau bagi kita yang pengennya serba instan cepat itu kadang-kadang wah ini kok apa ya jauh banget yang dibahas, tapi ya itu bisa lebih bisa kurang. Oke, saya akan membacakan dalam versi kitabnya, nanti saya tetap meringkaskan buat bapak-bapak ibu-ibu, jadi tenang saja, saya pelan-pelan biar paham ya, biar enak gitu ya. Oke, saya lanjutkan ya, saya membacakan kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qolal mu'allifu rahimahullah wa nafa'an nabi wa bi'ulumi fid darin amin ya rabbal alamin. Faslon fi bayanin najasati wa izalatiha. Ya, bab tentang penjelasan najis dan cara menghilangkannya. Oke, ini langsung ya, langsung kepada apa saja yang najis. Ya, tapi ingat ya, tadi sudah saya sampaikan. Dalam kitab ini tidak dua, ini makanya kekurangannya baca kitab langsung gitu. Ya, tapi kelebihannya itu ya kita langsung tahu sumber aslinya. Ya, makanya dalam kitab ini langsung disampaikan wa kullu ma'in kharaja minas sabilaini najisun. Ya, ilal maniyah, langsung begitu. Ini seperti naratif gitu ya, tidak kepada poin-poin khusus. Makanya kalau membahas kitab itu kadang-kadang harus punya bayangan sendiri. Oh, yang pertama tadi di atas sono gitu kan. Tapi kan nggak satu poin tersendiri langsung pembahasan nggak begitu. Ya, ini langsung disampaikan sesuatu yang cair atau benda cair yang keluar dari dua jalan kemaluan depan belakang itu najis kecuali mani. Ini kan apa? Narasi ya, sebuah pernyataan. Yang cair yang keluar dari kupul dubur itu najis kecuali mani. Nah, ini dalam madzhab Syafi'i. Ya. Tapi kan kalau nggak cair gimana? Ya, kan gitu ya. Atau kalau benda gas gimana? Nah, kentut misalnya. Nah, ini kan tidak selalu pakai apa pemahaman kebalikan ya, tapi ini yang cair najis. Kalau yang tidak cair nanti ada pembahasannya. Ah, ini la budda min ma'rifatin najasati awalan. Oh, sebelum kita membahas apa itu najis, ya keliru. Apa saja najis kita harus tahu apa itu najis gitu kan. Li'an nama kharaja minas sabilaini wa ahdu anwa'in najasa. Karena yang keluar dari dua kemaluan itu sebenarnya salah satu bagian dari najis gitu. Summan najasatu lugatan huwa kullu mustakzar. Disebut najis itu segala sesuatu yang dianggap jijik. Itu najis. Wa fi syar'i ibara an kulli ainin harumatana wuluha alal itlaq ma'imkanihi. Oke ya. Yaitu ini walaupun pengertian ini dalam ilmu mantik ini enggak jamik manik sebenarnya. Ya, yaitu suatu ungkapan terhadap sesuatu. Ain itu artinya benda yang haram dikonsumsi. Ya, makanya kan tadi saya sampaikan ya, najis itu haram dikonsumsi. Dalam pengertian fikihnya, najis adalah sesuatu yang haram dikonsumsi. Ya, padahal tidak semua yang haram dikonsumsi itu najis. Makanya di sini sebenarnya kalau dalam kita boleh mendebat ya. Ya apa sih namanya ulama kan juga beristihad kan, dan istihadnya itu kan bisa benar bisa kurang tepat atau bisa salah ya. Tapi kalau mendebat ulama ya nggak masalah. Artinya masa ulama didebat ya kalau dalam apa namanya kalau kita cuma membaca saja oke lah. Tapi kan kita nggak cuma membaca, kita kan apa ya memahami ya. Makanya ketika membaca kitab itu bukan seperti membaca hadis ya. Kalau hadis itu kalau sudah sahih berarti gimana memahaminya? Ya kalau kitab
ya kan kadang-kadang ada yang berdasarkan kepada hadis, ada yang berdasarkan kepada istihad. Toh dalam madzhab Syafi'i juga nggak selalu sama pendapatnya. Ya, jadi kalau pengertian najis kalau dalam madzhab Syafi'i yang disampaikan oleh Imam Taqiyuddin Al-Asy'ari itu malah agak melenceng ya. Melenceng berarti gini. Ini kan kita bicara mengenai najis, tapi bicaranya mengenai makan, yaitu sebuah ungkapan kepada benda yang haram dikonsumsi ya secara mutlak walaupun bisa ya la li hormatiha istiqdaruha aw istiqdaruha aw daruriha fi badan auqlin. Makanya ini yang nanti menjadi pembeda. Pokoknya haram, tapi bukan karena dianggap jijik ya, namanya nanti dalam madzhab Syafi'i itu namanya apa namanya ini uh, wa yuhir ini wa yuhillu lahum at-thayyib wa yuharrimu 'alaihimul khaba'is. Ini ada istilah namanya khaba'is ya, dianggap enggak apa menjijikkan khaba'is atau karena bahaya kepada badan atau akal. Ini untuk mengecualikan haram karena ya madorot atau karena khaba'is. Ya, makanya pengertian dari najis ini ya malah agak melenceng jauh sebenarnya ya kalau kita bicara mengenai pengertian yang semestinya ya. Nanti para ulama juga membahas tentang pengertian yang lainnya ya, tapi ini salah satu pengertiannya saja. Oke, saya lanjutkan langsung kepada ini tentang segala sesuatu yang ya mani ya dalam madzhab Syafi'i. Artinya mu'alif atau pengarang kitab ini langsung kepada pembahasan tentang najis. Salah satunya adalah ini gitu ya. Ya, walaupun kalau kita bicara mengenai pembagian yang lebih bagus, kita bagi menjadi 3 dulu. Ya, ini bukan berarti kitabnya nggak bagus, bukan. Karena kitab itu memang kebanyakan isinya naratif ya, bukan naratif deskriptif ya. Dia itu menarasikan sesuatu, tapi memang bukan per pointer. Ya, makanya kenapa ada apa namanya pointer-pointer itu untuk membahas lebih mudah ya. Jadi kalau pembahasan yang lebih mudah sekarang itu biasanya gini, najis itu adalah ya sesuatu yang apa ya, kalau dalam pengertian modern ya keliru atau dalam pengertian hari inilah ya najis itu biasanya ya mustakzarun yamna syahadat sholah haisula la murahis. Ini kalau pengertian yang lebih lebih ini misalnya dalam kitab Al-Iqna-nya Imam Asy-Syirbini atau dalam kitabnya Al-Qulyubi ya, ini dalam madzhab Syafi'i ya, yaitu segala sesuatu yang menjijikkan yang menjadi sebab tidak sahnya sholat ketika tidak ada rukhsah. Nah, ini pengertian lainnya. Makanya kalau dalam mendefinisikan sesuatu itu bisa boleh beda ya. Oke, kalau dalam mata Maliki nanti pengertiannya gini. Sifat hukmi yang dengannya orang itu nggak bisa sholat atau sholatnya nggak sah. Nah, ini najis ya. Tetapi ya tentang pengertian tadi silahkan dipilih, toh juga bukan dari Nabi ya, nggak masalah kita beda dengan yang lainnya, no problem. Nah, yang jelas kita tahu ya. Ini dari sisi pengertiannya. Kalau dari sisi pembagiannya ya, ini kalau yang lebih mudah itu dibagi berdasarkan kriteria ya. Jadi kalau didasarkan kepada kriteria mensucikannya itu bagi 3. Yang pertama berat, ya namanya mughaladzah. Yang kedua sedang, namanya mutawasithah. Yang ketiga ringan, namanya mukhafafah. Ya. Dan dalam memahaminya gampang. Gampangnya gini, kita pahami yang sedikit dulu, baru memahami yang banyak. Ya. Yang sedikit apa? Mughaladzah dalam madzhab Syafi'i adalah najisnya anjing dan babi dan yang dilahirkan dari keduanya atau salah satunya. Ini namanya apa? Mughaladzah. Karena dicuci 7 kali salah satunya dengan tanah. Oke. Di poin paling besar mughaladzah kita udah tahu. Kalau mukhafafah apa? Mukhafafah adalah najis dari pipisnya bayi yang belum berusia 2 tahun dan belum makan apa-apa kecuali ASI ibunya. Itu namanya mukhafafah. Bayinya bayi laki-laki. Kenapa disebut mukhafafah? Karena cara mensucikannya ringan. Ringannya gimana?
dengan dicipratin air saja selesai. Ya, ini ringan, tapi orang Indonesia saya yakin agak jarang melakukannya karena kan sama-sama pipis begitu ya. Contoh gini, ada bayi tuh ngompol ya. Terus ngompolnya di mana? Di kapet misalnya. Padahal dia masih belum makan apa-apa kecuali ASI ibunya. Ya, terus apa sih namanya? Dia masih belum 2 tahun pastinya ya. Itu kalau ngompol di karpet itu nggak usah dicuci karpetnya, cuma dicipratin airnya saja gitu kan. Lah, kayaknya kurang mantap kan gitu kan. Ini kan kebiasaan kita. Padahal itu adalah najis apa? Mukhaffafah. Ya, dan mukhaffafah hanya satu itu. Dan Nabi tidak menyatakan itu mukhaffafah, hanya menyebutkan cara mensucikannya. Dalam madhab Syafi'i dinamakan khusus dengan kata mukhaffafah dari kata khafif yang artinya ringan. Ya, dua ini mukhaffafah, mughaladzah gampang karena sedikit. Maka identifikasinya selain mughaladzah dan mukhaffafah berarti mutawasitah gitu. Ya, ini mudahnya begitu. Mohon maaf Bapak-bapak Ibu. Yang berikutnya lah, baru apa saja mutawasitoh ini yang dibahas dalam kitab Kifayatul Akhir. Oke, jadi kebayang ya nanti kalau saya bacakan kitabnya, kadang-kadang tadi ya sudah saya sampaikan, kitab itu seperti kita lagi di mall, ya, lagi di pasar, yang kadang-kadang kita nggak tahu kita lagi di pojok mana dan pintu keluarnya mana. Kadang-kadang kan kita nggak tahu. Maka kalau ada pointer kita bisa lihat, oh you are here, kamu lagi di sini. Ya, yang belum dibahas apa udah apa. Kemudian yang berikutnya ini ya tentang najasah tadi ya. Ini ya. Oke. Ini nah, langsung pembahasan yang disampaikan oleh Imam Taqiyuddin. Idza arafta hadza fa'lam annal munfasila an batinil hayawan nau'an. Ya. Sesuatu yang keluar dari dalamnya hewan itu ada dua. Nah, yang pertama, ma laisa lahu istima'un wa istihalatun fil batin wa innama yurah syahrashan kalu'ab wal araq wa nahwihima. Falahu hukmul hayawan al-mutarasyah minhu in kana najisan fa najisun wa illa fa tahirun. Oke. Ini pembagian dalam madzhab Syafi'i ya. Sesuatu yang keluar dari hewan itu ya, kadang-kadang ma laisa lahu istima'un wa istihalatun fil batin. Yang tidak mengalami proses di dalam perutnya. Walaupun ini nanti dalam memandangnya pun nggak selalu sama. Ya, nggak selalu sama itu maksudnya gini. Eh ini pandangan Imam Taqiyuddin ini di zamannya. Ya, misalnya gini. Lu'ab itu artinya adalah liur, arok itu artinya keringat. Ya, liur dan keringat itu keluar dari dalam hewan. Ya, tapi najis tidaknya tergantung hewannya. Kalau hewannya najis berarti keluarannya najis. Kalau hewannya enggak najis berarti keluarnya tidak najis. Tapi sama-sama keluar dari badan hewan. Nah, gitu. Yang kedua, malau istihalatun kalbul wal adra wa tambal qai fa hadhil asya' kulha najisatun min jamil hayawan al ma'kulah wa ghairiha. Ini kaidahnya dalam madzhab Syafi'i. Selain ya liur dan apa keringat, misalnya nih kemudian pipis, kemudian darah, kemudian muntah, itu dari semua hewan itu najis, baik yang dimakan maupun yang tidak dimakan. Ini kaidah umumnya dulu. Ya. Tapi ada satu pendapat dalam madhab Syafi'i juga. Walana wajhun. Ini satu pendapat dalam madhab Syafi'i. Walaupun ya ini hanya wajhun saja. Satu pendapat dalam madhab Syafi'i. Anna baula ma yukalu lahmuhu warausuhu. Ya, warausahu. Ya, ma yukalu lahmuhu warausahu ya. Warausama yukalu lahmuhu tohironi wabi kolal istirohi warrawyani. Ya, ini ada satu pendapat dalam madzhab Syafi'i, kalau yang keluar dari hewan yang dimakan dagingnya atau halal dimakan dagingnya itu suci, ya seperti kata Imam Ar-Royani
Al Astor Asto Astokhori, mohon maaf ya, namanya susah. Dan ini madzhab Malik dan Imam Ahmad. Makanya tadi ya saya katakan dalam madzhab Ahmad bin Hambal, hewan yang halal dikonsumsi dagingnya itu pipesnya tidak najis gitu. Ya, makanya jangan heran kalau ada ustadz bilang gitu ya. Karena itu dalam madzhab Hambali termasuk satu wajah atau satu pendapat dalam madzhab Syafi'i. Ya. Wa tamassaku bi ahadits hiya mu'aridah. Waqat waqal ijma' ala najasiyati al-asya' min ghairil ma'kul. Ya, ini walaupun nanti dalilnya itu saling bertentangan ya. Dalilnya apa? Yang mengatakan tidak najis hewan itu kalau dimakan dagingnya atau halal dimakan dagingnya ini tidak najis. Dalilnya yang pertama adalah Nabi memperbolehkan suatu kaum namanya Uroniun untuk minum pipis onta. Lah ini ya, nanti jadi salah satu hal yang kontroversi ya. Kalau di Saudi itu onta itu kalau pipisnya dikumpulin loh. Ya, ada, maksudnya bukan semua Saudi ya, maksudnya ada gitu dan dijual untuk obat. Ya, oke, boleh nggak? Dalam madzhab Hambali boleh karena onta halal dikonsumsi. Selain madzhab Hambali, madzhab Hanafi termasuk madzhab Syafi'i, walaupun madzhab Malik nanti debatable, saya belum memastikan secara Maliki. Itu mengatakan kalau halal dikonsumsi dagingnya, maka nya nggak najis. Makanya kalau bapak-bapak ibu-ibu nanti kalau lagi umroh itu kan di depan masjid itu kan banyak burung ya. Mereka biasa saja karena dianggap burung itu halal dikonsumsi berarti airnya enggak najis gitu. Kalau kita jadi masalahnya gini, kita tuh pakai sendal terus lewat di depan Masjid Nabawi ada burungnya, sendalnya biar nggak hilang dibawa. Kadang-kadang masukin tas, terus tasnya dipakai ketika sholat. Lah, boleh nggak? Ini nanti salah satu yang jadi problematikanya. Tapi kalau dalam madzhab Hambali, no problem. Kenapa? Kan nggak najis gitu. Kemudian yang berikutnya. Waqat waqal ijma. Ya, ulama sepakat ala najasati hadil asya min ghairil ma'kul ya. Kalau hewannya kok tidak dikonsumsi, ulama sepakat nya najis, pipisnya najis, itu sepakat. Oke. Wa yuqasul ma'kul ala ghairihi. Lah, disinilah dalam madzhab Syafi'i dalilnya yang dikonsumsi disamakan dengan yang tidak dikonsumsi. Nah, ini. Ini yang keluar dari hewan dan manusia. Walaupun tadi ya kita kan lagi ngomongin manusia ya, tahu-tahu kok pindah ke hewan kan gitu kan. Ya. Nah, ini dalilnya apa? Ya, karena dalam madzhab Syafi'i manusia dan hewan samain aja kotorannya najis gitu. Kecuali ya kalau yang tadi kan kaidahnya yang keluar dari kemaluan ya, baik depan belakang kok dia cair itu najis. Kalau manusia iya, kalau hewan dalam madzhab Syafi'i termasuk najis gitu ya. Karena hadisnya ini hadis tentang kotorannya manusia. Ya, dalilnya adalah ini. Nabi suatu ketika di masjid ada A'rabi datang terus pipis di dalam masjid. Setelah itu sahabat Nabi mau nonjokin sahabat Nabi tadi yang dari Arabi tadi. Kata Nabi biarin saja sampai tuntas, setelah itu dipanggil. Dan uniknya ya, tidak ada riwayat tentang ceboknya si Arabi ini gimana. Kacau ya. Ya, tidak ada riwayat dia cebok atau enggak kan enggak ada kan. Ya, ya bisa jadi cebok terus dia menutup diri atau tidak kok tahu-tahu di masjid pipis itu kan sebuah hal yang enggak lumrah ya. Makanya sampai sahabat Nabi mau nonjokin. Tapi ya alhamdulillah Nabi mengajari hal lain. Nabi mengajari apa? Biarkan saja selesai pipisnya, dipanggil, ditanya, dikonfirmasi kenapa pipis di situ. Ya, dan setelah dikonfirmasi Nabi memberikan info, nggak boleh besok lagi jangan pipis. Ya, jangan pipis. Ya, di masjid, ya di dalam masjid kalau di toiletnya boleh ya. Lah, makanya setelah itu Nabi menyuruh sahabat Nabi untuk apa? Dah, tolong bawain segelas air. Ya.
bisabbi dzanubin min ma'in alaihi fasobba. Ya ini kan terus yaudah bawain segelas, bukan segelas, mohon maaf, seember air ya dibawain terus disiramkan ke bekas pipisnya tadi ya, yang bawahnya berupa pasir loh ya, Bapak-bapak Ibu yang dirahmati Allah, jangan sampai keliru ya. Kalau berupa pasir disiram air berarti pasirnya akan menyerap air dan gitu kan ya. Maka dari sini dalam madzhab saya dianggap, oh berarti pipis tadi najis. Ya iya, sebenarnya najisnya pipis itu no debat sebenarnya. Ya karena nanti hadisnya banyak, termasuk hadis tentang orang disiksa di kuburan gara-gara apa urusan pipis yang tidak cebok. Ini ada. Ya, makanya di sini kata Imam Nawawi, wafihi dan hadis tadi isbatun sebagai penguat validasi isbatun najasati baulil adami tentang najisnya pipisnya manusia. Wa huwa mujma'un alaihi. Ini disepakati wala farqa bainal baina bauli shahir wal kabir, ya, tidak ada bedanya antara pipisnya anak kecil maupun yang besar gitu ya, kecuali kalau pipisnya anak laki-laki yang belum balik, ya keliru, belum usia 2 tahun, yang minumnya hanya minum air susu ibu, makanya cuma ASI saja, maka itu namanya najis tapi mukhafafah, tapi tetap najis tapi mukhafafah. Termasuk hadisnya najis apa? Tentang najisnya pipis ya, tentang 2 orang yang disiksa, yang satu gara-gara tidak apa ya, cebok dari pipisnya. Hadisnya nanti ada 3 redaksi ya, yang artinya sama sebenarnya. Ini nanti kalau kita bahas lagi hadis ini. Karena layas tatiru. Ini yang pertama. Yang kedua, layas tanzihu. Yang ketiga, layas tabriu. Tiga-tiganya sahih, maknanya satu. Layatajannabuhu wa layataharrozu minhu. Yaitu tidak apa ya, tidak tidak ngurusin najis, maksudnya tidak memperhatikan najisnya dan tidak menjaga diri dari najisnya. Makanya ini menjadi salah satu ya yang paling banyak menjadikan orang di kuburannya disiksa. Oke. Kalau gimana? Ya itu ya ada hadisnya. Ini juga kesepakatan para ulama. Innama tuqsalu saubuka minal bauli wal haid wal madi wal qai. Ini termasuk yang disepakati juga itu juga najis. Oke. Ini kita lagi ngomongin tentang beberapa hal najis ya. Oke. Kalau mani, ini mani nanti jadi perdebatan. Kenapa jadi perdebatan? Karena memang mani itu asal dari manusia. Yang pertama itu. Maka logikanya kalau manusia kok dari mani, masa dari najis sih gitu. Tapi kan kaidah umumnya yang keluar dari manusia kotor apa? Dari yang keluar dari kemaluan manusia yang cair kan najis. Ya, kok dikecualikan dari mani, kecuali mani gimana? Karena nanti ada hadis dari riwayat Aisyah kalau Nabi dulu di bajunya ada maninya, ternyata tidak dicuci dengan air ketika sudah kering. Ya, tapi dikerik pakai tangan. Ini ada kain ya, ada maninya terus dikerik pakai tangan ketika udah kering. Nah, dalam madzhab Syafi'i ini menjadi dalil kalau ternyata mani itu enggak najis. Buktinya dikering apa? Dikerik saja. Ya, oke. Makanya di sini nih Imam Taqi al-Hasni itu menyampaikan secara utuh ya dari lain madzhab juga. Wa amal mani fal huwa najisun am tahirun yungzor. Ya. Ingkana minal adami fa fihi khilaf bainal a'immah. Kalau dari manusia ada perdebatan. Wa fi madhabina tahirun. Nah, ini dalam madzhab kami suci. Walladzi dzahaba ilaihi Malik wa Abu Hanifah annahu najisun. Ya, kalau madzhab Malik dan Abu Hanifah itu najis. Ya, oke. Kalau madzhab Syafi'i tidak najis. Nah, oke. Kalau dalilnya madzhab Abu Hanifah dan Maliki, dalilnya adalah redaksi tentang Nabi karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaksilul maniya summa yakhruju ila shalah fi dzalika saub, yaitu Nabi mencuci bajunya ada maninya lalu keluar untuk sholat. Kalau madzhab Syafi'i ya emang sih itu memang dicuci. Kalau kering ya ini kata Aisyah ya, laqad ra'aituni afruku min saubi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-maniyya farqan fa yusalli fihi. Oke. Ini kata Aisyah. Jadi
saya mengerik mani dari bajunya Rasulullah, lalu beliau keluar untuk sholat. Ya, walau kana najisan, kalau saja najis, lam yakfi farku kadam baghairi. Kalau cuma dikerik saja itu menjadi tanda kalau ternyata nggak najis. Ya, hadisnya satu, tapi memaknanya beda. Makanya dalam madzhab Hambali begini, ya, kalau masih basah dicuci pakai air, kalau sudah kering dicuci dengan dikerik saja. Makanya dalam madzhab Hambali tetap najis, tapi kalau sudah kering cara mensucikannya cukup dikerik. Dalam madzhab Syafi'i dikerik berarti ya ini dikerik pakai kuku gini ya. Ini menjadi tanda kalau tidak najis. Kalau najis berarti harusnya nggak dikerik saja. Oke, ini perdebatan dalam sisi bagaimana mensucikannya. Oke, saya lanjutkan buat ini kita sudah bicara mengenai main. Oke. Terus lah ini, makanya tadi sudah saya sampaikan kan, kadang-kadang kalau membaca kitab itu nggak poin per poin itu karena gini. Wa ghaslu jami'il abwali wal arwasi wajibun. Membasuh pipis dan itu wajib. Illa baula sabiyil ladzi lam ya'kul at-ta'ama fa innahu yadru bi rashil ma'i alaihi. Kecuali pipisnya bayi yang tidak makan makanan, artinya dia cuma ASI saja, maka cukup bi rashil ma'i, dicipratin air ke atasnya. Yang dalam madzhab Syafi'i namanya najis mukhaffafah. Oke. Ini apa namanya model-model najis. Oke. Terus ini saya kira sudah mirip ya. Nah, ini kayaknya bisa difahami. Hanya saja nanti karena saya lihat tadi kayaknya pertanyaannya ada banyak, maka saya akan buka tanya jawab dulu aja ya Mbak Rina ya. Biar nanti kita ada waktu untuk tanya jawab. Dan insya Allah nanti kalau pertanyaannya kok tidak cukup atau pembahasannya tidak cukup, nanti pertemuan berikutnya kita boleh bahas ini lagi ya nggak apa-apa. Ya, oke. Saya apa namanya bisa mulai dengan tanya jawab ya. Oke, saya akan bab tentang tanya jawab. Oke, lah tentang najis yang dimaafkan itu insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Tapi nanti saya akan tambahkan beberapa hal yang penting untuk kita ketahui. Oke, dari yang sudah dituliskan di kolom sini di chat ya, akan saya bacakan. Yang pertama dari Bu Yuli. Ini bukan pertanyaan tapi pernyataan ya. Siap. Ini berita bagus juga nih ya. Salam, waalaikumsalam. Mohon doanya untuk Mbak Rina. Oke, MC kita yang akan melangsungkan pernikahannya. Wow, lah Mbak Rina nih. Ini kabar baik buat bapak-bapak ibu-ibu juga nih ya. Yang biasa membuka dan menutup kajian kita Mbak Rina pada Sabtu tanggal 5 Juli. Nah, Sabtu berarti bulan depan ya. Sabtu besok ya, 5 Juli ya. Ini jam 9 melaksanakan pernikahan. Alhamdulillah. Selamat Mbak Rina. Semoga lancar acaranya. Semoga diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah dan penuh rahmat ya. Nah, jam 9 di hari Sabtu ya, tanggal 5 Juli nanti akan melaksanakan pernikahan di Depok. Jalan Muslih nomor 27 Beji. Bagi yang ingin mendapatkan info lebih lanjut bisa japri saya ya. Nanti bisa japri Bu Yuli barangkali mau ketemu. Nah, bareng-bareng boleh. Ya, nanti kita ke rumah kita apa ya ramaikan acaranya Mbak Rina ya. Oke, alhamdulillah nih. Tapi di Depok, kalau yang jauh-jauh rumahnya di Medan, yang di Jawa Tengah ini, ya mungkin boleh jalan-jalan ke Depok ya. Oke, alhamdulillah Mbak Rina. Yang pertama. Yang kedua dari Bu Min. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf, tanya topik yang lain. Jika Al-Quran dan zikir batal wudhu, apakah bisa? Nah, ini bagus pertanyaannya Bu Min. Sebenarnya ini pertanyaannya belum lengkap ya. Nanti saya akan sampaikan kira-kiranya. Gini, jika baca Quran dan zikir batal wudhu, apakah bisa? Jawabannya, kalau cuma baca, ya, itu tidak ada syarat harus suci dari najis. Baca, ya.
dan boleh hadas kecil kalau baca. Ya, tapi kalau hadas besar jangan baca Quran. Ya, karena salah satu syarat membaca Quran itu tidak dalam keadaan hadas besar seperti junub atau haid. Ya, makanya kalau membacanya pakai lafaz, melafatkan. Kalau Quran, ya saya ulangi. Kalau Quran itu membacanya itu jangan ketika hadas besar baik junub maupun apa? Haid, ya. Tapi kalau hadas kecil boleh membaca Al-Qur'an, boleh berzikir kalau membaca. Oke ya. Yang nanti hukumnya beda dengan memegang. Memegang. Ini megang, ya, megang. Kalau memegang beda dengan membaca. Oke. Kalau memegang itu harus suci dari hadas baik besar maupun kecil dalam madzhab Syafi'i. Oke, dalam madzhab Syafi'i ya. Ya, ini apa namanya dalilnya la yamassuhu ilal mutahharun kan gitu kan ya. Walaupun nanti jadi perdebatan aja. Hanya saja kalau membaca dan memegang itu dua hal yang nggak selalu sama, Bu. Karena memegang belum tentu membaca, membaca belum tentu memegang. Kalau memegang harus suci dari hadas, ya, hadas besar maupun kecil. Tapi kalau membaca harus suci dari hadas besar. Nggak apa-apa kalau hadas kecil membacanya. Tapi kalau sedang hadas besar maupun kecil, kok apa membatin, membaca dalam hati. Ya kan membaca kan ada dengan lesan dengan hati ya. Kalau cuma dengan hati nggak masalah sama sekali. Ya, kalau membaca dalam hati. Ini kalau Quran. Tapi kalau zikir ya, mau hadas besar, mau hadas kecil, mau dalam keadaan najis, tidak masalah berzikir kepada Allah selama bukan bacaan Al-Qur'an. Tapi kalau bacaan Quran gimana? Kalau membaca Quran kok dalam rangka berniat hati untuk berzikir, para ulama memperbolehkan. Walaupun yang dibaca Quran. Contoh, kita membaca apa namanya? Ini ya, membaca basmalah ketika sebelum makan, itu kan Quran juga. Tapi kalau niatnya doa dan zikir boleh walaupun dalam keadaan haid, nifas maupun junub, ya. Bisa difahami Bu Min ya. Jadi membaca dengan menyentuh dua hal yang berbeda. Kalau membaca harus suci dari hadas besar, nggak boleh junub, haid membaca Quran yang dilafatkan dalam madzhab Syafi'i ya. Tapi kalau memegangnya harus suci dari hadas besar dan kecil kalau membacanya. Ini kalau untuk Quran. Kalau untuk zikir bebas ya, mau zikir yang dari bacaan Quran atau zikir dari yang lainnya tidak ada syarat harus suci dari hadas besar dan hadas kecil. Kalau Quran gimana? Kalau niatnya zikir dan doa boleh. Sebagaimana contohnya apa? Contohnya kalau sedang junub, ketika orang junub tapi malam-malam pengennya nanti mandinya pagi hari, sebelum tidur dia baca-baca apa Fatihah, kemudian Muawwidatain, Al-Ikhlas, apa Anas, Al-Falaq. Itu kan kalau itu dalam rangka itu sebagai niat zikir, maka walaupun junub boleh-boleh saja. Oke. Ini semoga bisa difahami jawabannya Ibu Min. Pak Ustadz, maaf jika bacanya itu Al-Quran terjemahan itu bisa enggak Pak Ustadz? Kalau Qur'annya yang terjemahan maka selama ya, ini membacanya saja ya Bu ya. Oke. Kalau membaca itu membaca terjemah atau membaca Quran, Bu? Mohon maaf. Saya ulangi. Ya, ini jangan sampai keliru antara membaca dan memegang karena hadisnya beda. Ya. Oke, saya ulangi ya, Bu ya. Ini contohnya mushaf Al-Qur'an contohnya. Ini mushaf nih, contoh nih mushaf. Pak Ustadz membaca yang ada terjemahannya Pak Ustadz. Tapi yang dibaca Qur'annya atau terjemahannya? Al-Qur'annya, bacaan Al-Qur'an yang ada terjemahannya. Berarti yang dibaca Qur'annya. Membaca Qur'an itu, Bu, mau pakai Qur'an, mau pakai terjemah, mau di belakang truk, itu kalau membaca Qur'an itu tetap membaca Qur'an, bukan membaca terjemah. Ya, contoh gini, Alhamdulillahirabbil alamin. Saya bacanya di Quran, saya bacanya di buku. Itu sama saja karena yang dibahas adalah membacanya, bukan dari mana membacanya. Tapi kalau menyentuh
Beda, Bu. Menyentuh mushaf, menyentuh buku yang ada bacaan Qur'annya. Kalau Qur'an terjemah itu Qur'annya ada, terjemahnya ada. Kalau yang dibaca tetap Qur'annya gitu. Kalau yang dibaca Qur'annya itu tetap, Bu, walaupun pakai Qur'an terjemah. Kecuali kalau yang dibaca terjemahnya. Kalau yang dibaca Qur'annya, medianya bisa Quran, bisa Quran terjemah, bisa buku, bisa belakang mobil, dan lain sebagainya. Intinya gini, kalau membaca itu tidak ada syarat harus suci dari hadas kecil. Tapi ketika haid nifas tidak boleh baca Quran atau sedang junub tidak boleh baca Quran. Maka kalau ibu kok sedang batal wudhu, bisa nggak baca Quran? Jawabannya bisa. Tapi saya Ustadz megangnya dari Quran yang ada terjemahnya. Oh, berarti pertanyaannya bukan baca Quran, tapi boleh nggak menyentuh mushaf lalu dibacanya? Yang dipermasalahkan bukan membacanya, tapi menyentuh Quran terjemah. Ah, gitu, Bu. Makanya kalau menyentuh Quran terjemah, ini nanti ulama beda pendapat terkait itu Quran atau terjemah Quran. Ya, makanya ulama nanti membahasakan gini. Kalau isinya banyak Qurannya berarti Quran. Banyak terjemah dan tafsirannya berarti itu bukan Quran tapi apa? Tafsir Quran. Makanya kalau kita membaca ya Quran terjemah dan plus tafsirnya, Bu, kalau memegangnya boleh, membacanya boleh karena kita anggap itu bukan mushaf. Tapi apa? Tapi tafsir atau terjemah Al-Qur'an. Ya, makanya bisa dibedakan antara membaca saja dengan membaca dengan memegang. Bisa dipahami ya, Bu ya? Bisa ya? Oke. Semoga bisa diterima jawabannya. Oke. Saya lanjutkan. Dari Bu Min, apakah jika habis mandi besar setelah hubungan suami istri kemudian keluar cairan bukan darah dari kemaluan, apakah perlu mandi besar lagi? Jawabannya cairan apa? Ya. Kalau cairan kemaluan suami tidak wajib mandi karena itu milik suami. Ya. Kalau cairannya kok berupa madi wadi tidak wajib mandi karena yang wajib mandi ketika keluar sperma. Itu pun spermanya sendiri. Ya. Oke. Artinya kalau keluar cairan tergantung cairannya, Bu ya. Ya, kalau ternyata dari spermanya suami kan itu milik suami ya, berarti nggak ada kewajiban buat istri. Ya. Oke, dari kemarin apakah wajib dan apakah keluarnya saat sedang sholat maka sholatnya jadi batal atau tidak? Lah, kalau keluarnya pas sholat, ya maka dilihat dari cairannya apa. Kalau ternyata keluarnya madi, ya maka batal sholatnya, Bu. Karena keluar madi itu salah satu hal yang membatalkan sholat. Ya, oke. Ini semoga bisa dipahami. Terus dari Bu Leni, halo ho, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon bertanya tentang kotoran burung yang kecil yang sering berkeliaran di lingkungan kita. Mungkin namanya burung pipit atau burung gereja. Iya, Bu. Saya sering menemukan kotoran di tangga. Apakah kotoran itu najis atau tidak? Oke, bagus pertanyaannya. Gini, kita lihat dari mazhab Syafi'i dulu ya. Dalam mazhab Syafi'i gini, mohon maaf. Hewan mau halal mau haram dikonsumsi, kotorannya najis. Maka kotoran burung dalam mazhab Syafi'i hukumnya apa? Najis. Dalam mazhab Syafi'i. Oke. Hanya saja, oke, selain mazhab Syafi'i diantaranya mazhab Hambali, Bu, karena burung itu halal dikonsumsi, maka kotorannya tidak najis dalam mazhab Hambali. Oke. Berarti najis tidaknya bisa difahami ya. Dalam mazhab Syafi'i hukumnya apa? Najis. Dalam mazhab Hambali hukumnya tidak najis karena perdebatan tentang kan halal dikonsumsi burungnya. Ya. Berarti enggak najis dong dalam mazhab Hambali. Tapi dalam mazhab Syafi'i kan tetap kotoran hewan. Ya mau halal mau haram berarti apa? Najis. Oke, dalam mazhab Syafi'i apa? Najis. Hanya saja dalam mazhab Syafi'i pun nanti ada gini, Bu. Kalau susah dijaga, ya, kalau ternyata susah dihindari, kadang-kadang kena dan mungkin kita nggak sadar kena, maka ada istilah dimaafkan atau makfu dan ini pelajaran besok. Ya, makanya kalau kena sedikit dan kita mungkin juga kita duduk nggak tahu ya, Bu ya,
itu nggak masalah, namanya ma'fu, Bu, dimaafkan. Oke ya, atau ketika udah kering kita dudukin yang kita nggak tahu nih, maka itu walaupun najis dalam madzhab Syafi'i apa? Ma'fu atau dimaafkan. Nah, bisa difahami jawabannya, Bu ya. Jadi tentang najis tidaknya itu ternyata ulama beda pendapat dalam madzhab Syafi'i najis karena kotoran hewan. Dalam madzhab Hambali kan najis karena hewannya halal dikonsumsi. Oke, kalaupun najis dalam madzhab Syafi'i kadang-kadang dimaafkan kalau susah dihindari ya, atau apa namanya di dalam bahasa fikihnya namanya ma'fu atau dimaafkan. Oke. Dari bunyi Mas, Assalamualaikum Ustaz, Waalaikumsalam. Kalau setelah sholat baru kita tahu ada najis dipakai, apakah sholatnya harus diulang atau tidak? Jawabannya harus, Bu. Karena sholat harus suci dari dari najis dan hadas. Ya. Kalau ternyata tahu najis, misalnya gini, kita pakai baju, ternyata kita diomongin, loh, kok pakai baju itu, Pak? Kenapa? Kan tadi diombolin anaknya. Oh iya ya, berarti sholatnya dalam keadaan tidak suci. Kalau tidak suci berarti tidak sah sholatnya. Kalau tidak sah sholatnya berarti mengulangi sholatnya. Oke. Apa dalilnya? Dalilnya ya karena syarat sah sholat harus suci dari hadas dan najis. Oke. Kemudian yang berikutnya, Ustadz, kalau sedang sholat kejatuhan kotoran cicak atau burung bagaimana? Lah ini, Bu. Ya, cicak itu, ini insya Allah nanti saya akan bahas di pertemuan berikutnya. Termasuk hewan yang diperdebatkan kenajisannya. Kenapa? Karena ya ulama berbeda pendapat terkait hewan-hewan kecil yang ada kotorannya. Ya, apakah kotorannya najis atau tidak? Kenapa? Karena Nabi dulu pernah menyarankan. Ini ya, Bu ya. Ini ada minuman. Terus ada lalat, Bu. Masuk ke minuman tadi. Mati di situ. Ya, berarti kan bangkai itu, Bu, tuh. Ternyata kata Nabi kalau mau minum jangan langsung minum. Apa? Masukin aja semuanya lalatnya. Ya, celup aja, celup sekali buang. Nah, berarti habis itu boleh diminum. Ya. Lah, kalau udah boleh diminum, berarti nggak najis dong. Iya, gitu kan. Oh, berarti dimaafkan dong. Iya. Oh, berarti nggak najis. Lah, di sini ulama menyimpulkan, berarti hewan yang tidak ada darah yang mengalirnya, itu matinya tidak bangkai, kotorannya tidak najis. Masalahnya, ya, kalau burung, oke lah itu najis dalam madzhab Syafi'i. Tapi kalau cicak, itu ulama dalam madzhab Syafi'i pun berbeda pendapat terkait gini. Cicak itu mau keliru. Cicak itu mau disamakan dengan ya lalat yang tidak ada darah yang mengalir atau disamakan dengan hewan lainnya yang ada darah mengalirnya. Di sini poinnya nanti jadi perdebatan. Ya, makanya apakah kotoran cicak najis atau tidak? Sampai hari ini ulama beda pendapat. Ada yang bilang najis, ada yang bilang tidak najis. Yang bilang najis karena disamakan dengan kotoran hewan lainnya, yang bilang tidak najis karena disamakan dengan lalat. Tapi bagusnya kita anggap najis ya, apa namanya, berarti kita harus menjaga hati-hati. Walaupun kadang-kadang di musola itu banyak, di masjid banyak. Makanya walaupun najis kalau susah dihindari atau kita mungkin ya kena, tapi ketika itu sudah kering kita bisa mengatakan itu ma'fu atau dimaafkan, maka sholatnya tetap sah kalau kita nginjek dan kita nggak tahu. Ya, itu boleh. Oke, yang berikutnya dari Bu Yuli Astuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana tanggapannya dengan bulu kucing yang kadang ada satu helai, dua helai yang nempel ketika sholat? Jawabannya, kalau cuma satu helai, Bu, itu enggak masalah. Kenapa? Karena bulu kucing tidak najis. Ya, loh, kucing itu kan ada mandi kucing. Nah, memang kucing itu, Bu, istimewa. Ya, istimewanya kenapa? Di zaman Nabi ada sahabat Nabi yang kemana-mana bawa kucing. Ya. Bawa kucing apa? Ya itu Abu Hurairah. Makanya kalau kucing itu memang agak-agak beda. Ya, agak bedanya gini. Dia itu kalau cebok, keliru. Kalau cebok enggak. Bisa jadi ceboknya dengan liurnya ya, Bu ya. Karena mandi kucing kan ada dan dia makannya kan najis, bisa jadi makannya bangkai. Berarti liurnya gimana dong lah? Sahabat Nabi dulu udah nanya. Jadi gini, Aba Qatadah dakhala fasabakat lahu wudu'an fajat hirratan fasyribat minhu. Ya, jadi ada kucing, dia itu minum dari tempat minum. Ya. Terus kata Abu Qatadah gini,
Oh, dulu Nabi bilang gini, innaha laisat binajisin. Oh, nggak najis kok, innaha minat tawafin alaikum wa tawafat. Kucing itu kan suka muter-muter ngitirin kita, suka tawaf ke manusia, Bu. Maka dianggap tidak najis. Walaupun logikanya ya Bu ya, ketika kucing itu makan bangkai kan pasti liurnya najis tuh Bu tuh. Ya, dan dia bisa jadi ceboknya dengan apa menjilat-jilat. Kalau pagi-pagi kan dia mandi kucing itu tuh dijilatin seluruh tubuhnya ya dengan berjemur dari sinar matahari. Maka berarti ini apa namanya helainya ini helainya sehelainya tadi ya najis dong gitu kan. Jawabannya bulunya najis dong. Jawabannya bulunya nggak najis ya. Dijilatin kucing juga nggak najis. Ini khusus nih Bu, khusus. Ya, termasuk gini, kan pipisnya kemana nih? Kucing kan pipisnya nggak tahu. Kalau dia ngelindotin kita gimana dong? Jawabannya dulu Abu Hurairah itu, Bu, ada kucing taruh di sini. Ini lengan baju itu dulu, Bu, ini agak besar ya, Bu ya. Ini kucingnya masukin sini. Ya kan dia bisa jadi tadi habis jalan di mana nggak tahu dan lain sebagainya. Tapi itu makfu namanya. Insya Allah nanti di pertemuan berikutnya khusus spesial tentang najis-najis yang dimaafkan. Oke. Iya, kalaupun ada yang mengatakan itu bulu kucing adalah bangkai, jawabannya itu ijtihad beliau saja. Ijtihad beliau saja. Jadi ada orang mengatakan, kan dia bangkai. Jawabannya, emang secara logika nggak masuk sebetulnya. Karena gini, oh kan dia terlepas dari dari tubuhnya. Yang terlepas dari tubuh itu nggak selalu jadi bangkai. Ya, karena bulu bulu kucing itu nggak ada. Oh ini ada bulu kucing berarti bangkai kucing. Nggak ada. Ya, dan ternyata di zaman Nabi emang nggak ada kucing, ada. Abu Hurairah emang nggak tahu kalau bajunya ada bulu kucing yang tertempel, tahu ya. Makanya kadang-kadang ustadz kita itu terlalu sampai hati-hati sampai beristihad yang berlebihan. Ya, makanya saya itu kalau bab tohara itu apa? Ambil balance-nya, ambil apa tengahnya karena kadang-kadang ada yang terlalu ceroboh ya ini karena nggak tahu kadang-kadang kalau tahu itu kadang-kadang malah terlalu was-was sampai-sampai bulu kucing itu nanti jadi bangkai loh karena terlepas. Jawabannya emang ulama mengatakan yang terlepas dari hewan itu najis karena bangkai tapi bagian tubuh apa contohnya kaki kucing kepotong ya naudzubillah ya misalnya ya ada sapi ketabrak kereta kakinya lepas itu kakinya bangkai dan haram dikonsumsi ya. Tapi kalau bulunya dari dulu itu bulu kucing ya pasti lepas. Ya Abu Hurairah tuh kemana-mana bawa kucing begini nih. Nah, kayak sini nih. Pertanyaannya bulunya lepas nggak? Ya lepas lah. Emang bulu kucing sama, ya beda dari dulu sampai ini sama. Gitu. Makanya nggak najis dan itu sudah apa ya? Sudah ada sejak lama. Bahkan ya ketika dia jilat-jilat tubuh, liurnya aja nggak najis. Ya, padahal anjing itu liurnya apa? Najis. Padahal kucing itu kalau cepok pakai liurnya ya, jilat-jilat tubuhnya bisa jadi makannya sesuatu yang bangkai ya. Kan secara logika harusnya itu najis dong gitu kan. Tapi Nabi bilang enggak itu enggak najis. Nah, semoga bisa diterima jawabannya. Dan tadi sudah resehan dari yang pertama Bu Ade kalau nggak salah atau Bu Leni dulu atau Bu Ade. Kalau nggak salah Bu Leni tadi udah bertanya langsung pakai chat. Ah, silakan Bu Ade atau Bu Leni dulu silakan. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu, silakan. Terima kasih Pak Ustadz. Ya. Mohon maaf suaranya agak-agak lagi kurang enak ini Pak Ustadz. Siap. Pak Ustadz mengulang tadi yang mengenai mushaf. Saya pernah mendapatkan penjelasan bahwa kalau kita baca Quran dengan memegang Al-Qur'annya, itu kalau Al-Qur'annya tersebut ada terjemahannya atau tafsirnya sekaligus ada di situ, itu boleh tanpa wudu. Gitu ya Pak Ustadz ya. Nah, Ya, jadi selama ini saya kalau baca Quran misalnya gini Pak Ustadz, misalnya saya sholat, habis sholat saya baca Quran. Itu kan masih punya wudhu, tapi kadang-kadang di tengah baca Quran, itu saya wudhunya batal gitu Pak Ustadz. Misalnya kentut gitu ya Pak Ustadz, ya udah saya lanjutin aja baca Qurannya karena mushaf saya mushaf yang ada terjemahannya. Nah,
apakah seperti itu atau kalau tadi saya dengar penjelasannya Pak Ustadz, mohon maaf nih Pak Ustadz agak kurang, eee, yakin gitu apakah memang seperti itu ataukah kita harus wudu lagi? Karena saya pernah dapat penjelasannya seperti itu Pak Ustadz. Jadi kalau kita baca Al-Qur'an yang murni Al-Qur'an mushafnya tidak ada terjemahannya, itu baru kita wajib wudu gitu loh Pak Ustadz. Nah itu Oke. yang pertama itu Pak Ustadz. Jadi apakah sudah benar, kita membaca mushaf yang ada terjemahannya, bahkan mungkin ada tafsirnya itu kita tidak perlu berwudu lagi gitu Pak Ustadz. Yang Ya. kedua, mengenai anjing tadi Pak Ustadz. Terus terang aja saya suka banget dengan binatang-binatang berbulu, termasuk kucing dan anjing Pak Ustadz. Dan saya pelihara kucing, kalau anjing saya nggak pelihara. Dulu saya pernah pelihara waktu saya belum mengerti ya Pak Ustadz ya. Tapi setelah saya mengerti, saya tidak lagi pelihara anjing, saya hanya pelihara kucing. Nah mengenai anjing ini Pak Ustadz, kan kadang-kadang ada di satu mall, contohnya kayak di Kemang ya Pak Ustadz ya, itu kan Ya. Banyak sekali pengunjung yang membawa anjing gitu Pak Ustadz ya. Nah itu kadang-kadang entah kenapa tuh saya tuh nggak kucing, nggak anjing, seringkali saya disamperin gitu loh Pak Ustadz. Jadi kayak saya itu kayak tergerak untuk ngelus-ngelus gitu Pak Ustadz. Nah bolehkah kalau misalnya di madzhab Syafi'i itu kan baik bulunya maupun apanya anjing itu najis gitu ya Pak Ustadz ya. Iya. Tapi tadi kalau nggak salah di madzhab Maliki ya Pak Ustadz ya, madzhab yang lainnya kan hanya liurnya saja yang najis. Nah, apakah kalau misalnya saya bertemu anjing, kemudian saya ngelus-ngelus, itu boleh saya berpindah? Artinya gini, Mas Ustadz, misalnya di saya biasa selama ini diajarkan karena ayah saya NU, jadi diajarkannya pasti madzhab Syafi'i gitu ya, Pak Ustadz ya. Nah, bolehkah saya berpindah madzhab kan dalam hal ini, Pak Ustadz? Artinya kalau saya mau ngelus-ngelus anjing itu kan berarti kalau di Syafi'i kan nggak boleh sama sekali ya Pak Ustadz ya. Nah apakah saya boleh tetap ngelus-ngelus anjing karena ada madzhab lain yang membolehkan? Itu Oke. Pak Ustadz. Gitu. Jadi Betul. iya, jadi maksud saya apakah saya tetap nggak boleh? Kan kadang-kadang kita juga tidak kayak contoh gini Pak Ustadz, saya tuh lagi jalan pagi gitu Pak Ustadz ya. Kemudian ada orang sama-sama jalan pagi, dia bawa anjing Pak Ustadz. Bawa anjing yang Heeh. kecil yang lucu itu yang dibentuk-bentuk. Pudel ya Bu ya. Iya pudel. Nah itu tiba-tiba dia ngejar-ngejar gitu Pak Ustadz. Ternyata dia cuma pengen kenalan gitu loh Pak Ustadz sama saya gitu. Jadi apa ya, anjing tuh biasanya seperti itu ya Pak Ustadz ya. Jadi saya kan juga satu menjaga perasaan si empunya anjing gitu ya Pak Ustadz ya. Kemudian saya sendiri memang suka gitu. Jadi saya elus-elus gitu Pak Ustadz. Tapi biasanya anjing itu kan kalau minta kenalan itu kita minta tangan kita Pak Ustadz, kemudian dijilat-jilat. Nah, kalau dijilat-jilatnya saya pasti akan cuci, kemudian saya gosok-gosokkan ke tanah, baru saya siram dengan air gitu ya Pak Ustadz ya. Tapi bagaimana kalau saya hanya ngelus-ngelus, badannya aja, tidak sampai dijilat, itu apakah boleh kita tidak bersuci, artinya tidak membasuh lagi? Karena tadi ada madzhab yang, membolehkan. Itu Pak Ustadz, terima kasih. Ya, sama-sama Bu. Yang pertama, ini saya konfirmasi dan detailkan. Ya, nanti biar tidak salah paham, kalaupun nanti ada ustadz lain yang berpendapat beda, nanti bisa kelihatan. Yang pertama ini, tentang, ini dia. Ya, bisa kelihatan ya insya Allah ya. Ini, Bisa Pak Ustadz. oke. Ini nanti jangan sampai keliru, karena bisa jadi kita salah tangkap. Ya, gini. Ya juzu inda jumhuril fuqaha'i lil muhdisi masuk kutubit tafsir wa in kana fiha ayatun al-Qur'an wa hamluha wal mutala fiha wa in kana junuban. Menurut mayoritas ulama, kitab tafsir walaupun ada ayat Qur'annya itu boleh ya apa? Dipegang, dibawa, dibaca walaupun junub. Karena maksudnya adalah tafsir. Jadi yang diperbolehkan para ulama kitab tafsir. Hanya saja Quran terjemah itu tafsir atau bukan. Nah ini yang nanti jadi masalah. Ya, bukan masalah mushafnya atau tidak, tapi Quran terjemah itu tafsir atau tidak.
Ya, karena yang diperbolehkan para ulama bukan Quran terjemah, tapi apa? Kitab tafsir. Ya. Oke. Terus yang berikutnya, la tilawatu fala tajri li ahkamul Quran. Oke ya. Maka kalau kitab tafsir boleh karena yang dibaca tafsirnya walaupun ada Qurannya. Tapi dalam madzhab Syafi'i gini, wa syarraha syafi'iyatu bi annal jawaza masyrutun fihi ayakuna tafsiru aksara minal Quran. Jadi syaratnya dalam madzhab Syafi'i disebut kitab tafsir yang boleh tadi kalau tafsirnya lebih banyak daripada ayat Al-Qur'annya. Ya. Li'adamil ikhlali bi taqdimi hinaidin walaysa huwa fi maknal mushaf, dan itu dianggap bukan mushaf karena namanya tafsir dan syaratnya tafsirnya lebih banyak daripada ayatnya. Makanya di sini nih yang tadi ya Ibu tanyakan tentang kalau buku Quran terjemah itu apakah boleh atau tidak? Jawabannya kalau ya dalam madzhab Syafi'i ada syaratnya. Syaratnya apa? Ketika tafsirnya lebih banyak daripada ayat Al-Qur'annya. Pertanyaannya, Quran terjemah itu banyakkan ayatnya atau banyakkan terjemahnya? Banyak Jawabannya terjemahnya Pak Ustadz, karena kalau di mushaf yang satu juz itu, jadi di Al-Qur'annya, maksudnya di bacaan ayat per ayatnya itu ada artinya. Kemudian nanti di sampingnya itu ada terjemahan yang lebih mendetail gitu Pak Ustadz. betul. Makanya Bu, tergantung cetakannya. Ya Bu ya. Karena Quran terjemah itu ada yang terjemah per kata. Per kata berarti persis sama 50-50. Tapi kalau enggak kok ini ada tambahan tafsirnya, berarti kita anggap itu bukan Quran, tapi tafsir Al-Quran atau terjemah Al-Quran. Ya, makanya kalau dikatakan tadi gimana jawabannya ya tadi jawabannya. Jadi yang enggak boleh ulama itu ketika bentuknya mushaf. Kalau terjemah gimana? Jawabannya tergantung. Kalau terjemahnya itu ada tambahan tafsirnya dan banyak, maka kita anggap itu bukan mushaf tapi Quran dan terjemah beserta tafsirnya. Makanya dalam madzhab Syafi'i tadi, kalau banyak terjemahnya, banyak tafsirnya, oh berarti itu bukan mushaf tapi tafsir dan terjemah Al-Quran walaupun ada tulisan Qurannya. Kira-kira begitu, Bu. Baik Pak Ustadz, terima kasih Pak Ustadz. Yang kedua berkaitan dengan pindah madhab ya Bu ya. Memang ini Baik Pak Ustadz. pertanyaan yang apa ya, belum terjawab tuntas sampai hari ini Bu. Kita itu kan katanya madhabnya Syafi'i ya Bu ya. Betul Pak. Tapi sebenarnya madhab Syafi'i kalau bab toharoh saja. Ya, bab sholat saja. Kalau bab yang lainnya kita hampir nggak tahu madhabnya kita apa. Bab misalnya nih muamalah, madhabnya apa? Nggak tahu. Ya, bab zakat madhabnya apa? Nggak tahu. Ya, kita kalau toharoh sholat, ya kita Syafi'i banget. Tapi ya para ulama sebenarnya tidak melarang orang itu apa ya berganti pemahaman. Hanya saja harus tahu apa dalilnya sampai yakin oh ya ini yang paling benar. Bukan dalam rangka mencari yang mudah. Ini yang disampaikan para ulama. Ya, jadi kalau kita nggak tahu kita harus bertanya kepada orang yang lebih tahu. Ya, sampai kita yakin ini yang paling benar karena kita mengamalkan agama harus kita yakini itu benar. Dan para ulama juga menyampaikan kalau bisa ya ini dalam satu rangkaian hukum kita madhabnya sama masih gini. Oh kalau dalam madhab Hambali atau madhab Hanafi kan nggak batal apa nggak najis tuh ya tentang bulunya. Berarti bab najis kita ikut total ya dalam madhab yang lain itu yang bagusnya begitu biar tidak dianggap apa ya mengotak-atik madhab yang sampai-sampai ini madhab yang baru yang tidak ikut salah satu di antara madhab tadi. Ini bagusnya. Makanya kalau kita pakai madhab Hanafi gimana? Jawabannya tahu dalilnya enggak yang mengatakan boleh. Ya, tahu. Kalau enggak tahu berarti tanya kepada yang tahu. Ya. Kalau sudah tahu berarti kita yakini itu benar dan dalam satu rangkaian hukum kita tidak comot-comot yang kira-kira sesuai dengan kita saja. Ini biasanya begitu. Walaupun tidak ada keharusan harus ikut satu madhab dalam semua ibadah, setidaknya tidak saling menggugurkan dalam satu bab dalam hukum fikih. Ya, makanya kalau pertanyaannya boleh atau tidak, jawabannya tidak ada larangan orang itu pindah madhab. Yang ada larangan adalah mengamalkan agama dengan hawa nafsu tanpa ilmu. Itu larangannya. Oke.
Bisa difahami Bu ya? Terima kasih Pak Ustadz. Ya, Kemudian tambahan satu lagi Pak Ustadz mengenai kucing tadi Pak Ustadz. Mengenai kucing Pak Ustadz ya. siap. Itu memang saya juga kebetulan pelihara kucing ada banyak Pak Ustadz, ada 9. Nah itu otomatis kan kalau dikandangin terus juga kan kita dosa ya Pak Ustadz, karena kucing itu kan harus ini. Jadi ya memang dia berjalan-jalan Pak Ustadz. Nah kucing itu kan tidak bisa istinja ya Pak Ustadz ya. Cara membersihkannya adalah dengan grooming. Nah kalau tadi dipermasalahkan mengenai bulunya dan lain sebagainya, ini apakah tidak terlalu rumit jadinya gitu Pak Ustadz? Artinya maksud saya gini, ya jangankan kucing ya Pak Ustadz, manusia pun kan rambutnya rontok gitu ya Pak Ustadz ya. Nah apakah rambut rontok manusia juga dianggap bangkai gitu kan Pak Ustadz? Nah berarti artinya kalau kucing bulunya rontok juga tidak dianggap bangkai kan begitu kan Pak Ustadz? Nah, Siap. saya biasanya kucing saya itu kalau misalnya dia mau naik ke kasur atau apa itu saya bersihkan dulu Pak Ustadz dengan tisu basah supaya kalau misalnya ada yang kotor-kotor itu terlepas gitu. Itu aja itu diperbolehkan kan Pak Ustadz? Makanya Bu, tadi yang saya sampaikan ya, kata Ustadz kalau bulunya keluar dari terlepas dari badannya jadi bangkai, itu istihad beliau. Yang istihadnya itu sebenarnya Bu, itu terbantahkan dengan hadis tentang sucinya jilatan kucing, sucinya badan kucing. Ya, buktinya apa? Buktinya Abu Hurairah itu ya kemana-mana bawa kucing gitu kok. Makanya Abu Hurairah kemana-mana bawa kucing, emang nggak tahu kalau kucing itu nggak cebok, gitu kan? Ya, emang nggak tahu kalau kucing itu ternyata sembarangan, ya tahu gitu kan. Tapi kucing itu memang dalam Islam itu ya setidaknya dibedakan dengan anjing. Ya, istimewa ya Pak dibedakan. Ustadz? Istimewa juga bisa. Istimewanya karena dianggap tidak sama dengan anjing gitu. Karena sahabat Nabi gini mikirnya, kalau anjing aja liurnya kan najis, kan makannya sama dengan kucing, ya cepopnya sama, apa bedanya? Makanya sahabat Nabi bertanya tentang kucing, terus gimana dong? Jawabannya, ya Abu Hurairah itu ya kemana-mana bawa apa? Bawa kucing, dan kucingnya itu ya nggak mandi. Toh sama-sama kucing dari zaman dulu ya sampai hari ini ya nggak mandi kan. Makanya kucing itu beda. Dan orang itu Bu, kalau terlalu hati-hati itu bukan hati-hati namanya, tapi was-was. Bedanya apa? Was-was itu berdasarkan kepada prasangka ya dan kepada halusinasi dia. Tapi kalau hati-hati berdasarkan kepada ilmu dan realita. Ya, ilmunya bagaimana, realitanya bagaimana. Ya, kalau ilmunya, Nabi mengatakan boleh, ya, nggak apa-apa. Toh juga di zaman Nabi juga ada kucing kok, gitu. Makanya kalau sampai, waduh, nanti kan kucing itu kan dia sembarangan, nggak cebok. Ya, nggak begitu cara memahami agama. Dan Nabi ternyata memperbolehkan. Makanya bab kucing ini nanti agak beda, walaupun kayaknya nggak cebok, terus juga dia jalan dimanapun nggak tahu, terus dia makan bangkai juga kita nggak tahu, tapi ternyata liurnya nggak najis, ya, walaupun dia habis makan ya makan tikus bangkai ya, iya, terus dia ini jilat-jilat tubuhnya, kadang-kadang habis itu jilat kemaluannya, kan gitu kadang-kadang, terus dia jilat yang lainnya, terus najis nggak? Jawabannya Nabi bilang nggak najis, ya udah berarti nggak najis gitu. Baik Pak Ustadz. Ya, oke. Dan saya kira terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kita insya Allah lanjutkan di pertemuan berikutnya ya Bapak-Bapak Ibu-Ibu ya. Insya Allah nanti kita berdiskusi lagi, nggak masalah apapun, walaupun tidak berkaitan dengan tema nggak masalah, karena bisa jadi di kitabnya nggak ada, tapi dalam realita kita hidup kita ada, kita diskusikan saja. Dan nggak masalah kalau misalnya ada Ustadz kata Ustadz gini, nanti kita klarifikasi dan kita bisa saya yang salah atau bisa jadi nanti kita cari yang paling benar yang mana. Oke. Mbak Rina ada? Ustadz, boleh satu saat. Indra nih, silakan Pak Indra satu. Enggak, sebenarnya ingin
bukan klarifikasi, ingin apa ya, sedikit tergelitik aja tentang tadi ya pindah mazhab ya Ustaz ya. Jadi mazhab itu sendiri itu kan merupakan pola pikir dan persepsi seorang ulama ya terhadap satu dalil untuk menjadi istinbat jadi hukum ya Ustaz ya. Dan itu kan Betul. kita kan memilih itu pola pikir kita samain dengan siapa gitu kan ya. Nah kita udah milih Syafi'i ini ya kan. Udah milih Syafi'i ya sebaiknya apa yang ada di pola pikir Syafi'i itu kita Ikuti. ikuti karena kita sama pola pikir kita gitu kan. Nah kita baru boleh pindah mazhab itu dalam keadaan darurat, bukan dalam keadaan contohnya gini. Kalau Syafi'i saya nggak boleh nyentuh istri saya nih, tapi saya pengen nyentuh ya saya pindah aja mazhab kan gitu kan nggak boleh begitu Ustaz. Kecuali dalam keadaan darurat kita waktu di tawaf kita tidak bisa, nah itu darurat baru kita bisa pindah karena ada mazhab membolehkan. Tapi bukan karena kita ingin sesuatu kita pindah. Nanti kalau kita ingin sesuatu apa pindah aja kan gitu kan begitu Ustaz. Dan itu merubah pola pikir kita karena itu adalah prinsip gitu ya. Walaupun tidak ada yang salah. Bagaimana Ustaz ya? Mohon maaf ya. Bagus, Pak. Memang itu salah satu gini. Secara hukum memang tidak ada keharusan ikut satu madhab tertentu ya. Makanya sampai-sampai Imam Nawawi Al-Bantani itu Pak dalam kitabnya misalnya Asimarul Yani'ah fi Riyadil Badi'ah itu beliau bilang gini. Walintiqalu min madhabin ila madhabin akhar walau fi ba'dil masail fi salah satu akwal. Ya ada. Benar ternyata ada 3 pendapat. Yang pertama yang tani mutlakon enggak boleh. Ya, ada yang bilang waya juzu mutlakon, yang kedua boleh gitu kan. Wakila yang ketiga in lam yajma bainal madhhabaini ala sifatin tukhaliful ijma jaza. Ya, makanya yang ketiga ini yang nanti dipilih ya. Biasanya gini. Kalau berpindahnya kok tidak bertentangan sampai menghasilkan formulasi hukum yang baru yang bertentangan dengan ijma, itu boleh ya. Selama tidak membuat hukum baru yang bertentangan dengan ijma di antara para ulama. Ya. Nanti debat tebal ya. Wa illa fala kaman tazawwaja bila sodaq wala wali wala syuhud fa inna hadhihi surah la yaqulu biha ahdun. Maka ulama nanti membahasakan gini. Kalau kita seorang mujtahid, ya kita enggak wajib mengikuti salah satu madhab. Tapi kalau kita muqallid, kita harus ikut pemahaman salah satu ulama dalam memahami Quran dan hadis. Tapi kalau mau pindah satu dengan yang lainnya, itu kan alasannya kenapa gitu kan. Kalau alasannya darurat, no problem gitu. Kalau alasannya kok karena minta nyari yang mudah-mudah saja, itu nanti para ulama bilang ini nggak boleh karena tatabu ar-rukhas atau talfik yang mencari mudahnya saja. Berarti agamanya dianggap main-main gitu aja sebenarnya. Ya. Tapi kadang-kadang kita pun nggak tahu ini madhabnya apa. Toh dalam madhab Syafi'i juga kadang-kadang ada banyak perdebatan, tapi sama-sama madhab Syafi'i. Makanya yang dilarang itu adalah ketika mencari mudahnya. Ya, mencari mudah, ketika ini mudah nih saya pakai ini. Ya, ini mudah nih saya pakai ini. Yang ulama nanti berarti beragama hanya yang enak-enak saja. Ini yang nanti yang dilarang oleh para ulama. Walaupun dalam contohnya nanti nggak selalu sama. Contohnya nggak selalu sama. Ya, maksudnya misalnya ini, saya kalau wudhu batal atau tidak untuk istri saya pakai madhab yang lain, nggak pakai Syafi'i. Ya. Tapi wudhunya kalau membasuh kepalanya pakai madhab Syafi'i. Nah ini nanti ulama bilang nggak bisa dong. Kenapa? Kan masih dalam lingkup satu wudhu, masa macam-macam madhab gitu kan. Terus madhabnya apa? Berarti madhabnya gado-gado. Lah ini yang nggak boleh. Ketika dalam satu hukum kalau kita cari yang mudah sampai membuat madhab baru. Berarti kita bukan pindah madhab, tapi buat madhab baru. Ya, ini yang nanti nggak boleh. Ya. Talfik gitu ya. Ya, talfik. Tapi memang modelnya beragam Pak Indro. Jadi apa ya? Misalnya gini, dalam bab tentang sholat, kadang-kadang kan madhab syafi'inya apa gitu kan. Kita kadang-kadang nggak kunut. Oh berarti kita pindah madhab dong gitu kan. Nah ini nanti masuknya dalam banyak hal. Tapi insya Allah nanti ini cukup bagus dan kita bisa bisa ambil kesimpulan kalau yang dilarang itu kalau pindah madhab dalam rangka cari-cari yang mudah saja. Ini namanya mengamalkan agama dengan keinginan atau syahwat saja. Oke.
Baik, Ustaz. Mbak Rina, Ya, mungkin itu dulu yang kita bisa bahas untuk hari ini ya Mbak Rina. Silakan kalau mau ditutup syukran, atau Ustaz, mau ya. pengumuman dulu Mbak Rina boleh. Barangkali mau pengumuman, mengiklankan yang mau hadir langsung sama ini yang bersangkutan. Masya Allah. Baik, alhamdulillah, telah selesai kajian kita pada hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan oleh guru kita menambah ketakwaan kita, menambah ilmu kita, dan Allah istiqomahkan kita dalam jalan kebaikan, dan Allah berikan kita panjang umur, sehat selalu, dan semoga apa yang kita ikhtiarkan menambah kita menjadi orang-orang yang beriman dan menjadi pembelajar. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Masya Allah. Ya, izin sebelumnya Bapak Ibu, alhamdulillah saya ingin menyampaikan sesuatu. Mohon doanya Bapak Ibu pada saya pribadi, insya Allah pekan depan pada tanggal 5 Juli 2025, insya Allah saya akan melangsungkan nikah. Mohon doanya, semoga Bapak Ibu yang di sini berkesempatan untuk kalau misalnya mau hadir ke acara saya, insya Allah bisa ke Depok. Dan yang terpenting adalah mohon doanya agar dalam pernikahan ini saya bisa bersinergi dalam dakwah, bisa menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan melahirkan generasi yang robbani. Masya Allah. Alhamdulillah, Ustaz, saya jadi malu. Baik, Alhamdulillah, ya. Alhamdulillah, Mbak Rina. Silakan ditutup aja. Nanti insya Allah Bu Yuli aja yang menyampaikan ke jamaah. baik, mungkin itu dari saya. Nanti mungkin ada informasi lainnya dari Ibu Yuli dan lainnya. Nanti mungkin kita akan sampaikan setelah doa ya, insya Allah. Baik, untuk menambah keberkahan pada pagi hari ini, mari sama-sama kita tutup dengan doa dipimpin oleh guru kita Ustadz Hanif. Kepada beliau kami berpersilakan. Nah, kita akhiri insya Allah nanti berarti kalau hari Sabtunya nikah, jangan-jangan Seninnya izin dulu nih Mbak Rina mau jalan-jalan. Ya, semoga lancar Mbak Rina acaranya, semoga Amin. keluarganya sakinah mawaddah warahmah, dipertemukan dengan jodoh yang terbaik, diberikan anak yang soleh solehah, diberikan keluarga yang soleh solehah. Kita akhiri bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Wassallallahu ala nabiyyina wa maulana Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna kulla yaumin ilman nafi'a. Allahumma arina haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna istinabah birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Dari saya wala paminkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.